Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang belum kenalin nama saya Fuad Naim. Ya, demikianlah lisan saya agak sulit. Tadi diajak ke sini lumayan excited ya. Ini pertama kali saya ke forum yang katanya sih jangan serius-serius amat, tapi nggak serius gitu. Ini dunia yang berbeda dengan yang sering saya temuin. Biasanya ketemunya tuh bocah-bocah K-pop ya. Kalau terakhir lihat waktu NCT datang ke bandara terus mereka kayak parodi Train to Busan, tau gak sih? Ya itu anak-anak saya semua itu ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya memang mungkin kesini lebih ke mau belajar kali ya. Jadi sambil bertukar pikiran, sambil ngobrol, saya juga akan lebih banyak belajar karena kita tuh nggak bisa ada selalu di zona nyaman. Kita harus tahu juga di dunia sebelah ya, itu ada lingkup seperti apa sih. Kayak saya tuh kenalnya kayaknya mu'alaf udah gak pantas disebut mu'alaf juga ya, cuma Ustadz Felix Xiao gitu. Padahal beliau udah bukan, hitungannya udah bukan mu'alaf karena ada usianya kan sebenarnya. Makanya ini kesempatan banget untuk bertemu banyak orang gitu. Makanya hari ini insya Allah mudah-mudahan saya juga dapat ilmu di sini ya. Semoga juga kehadiran saya bisa membawa semangat ke teman-teman juga, karena saya tuh kadang suka bilang kalau ada saya itu kadang bukan nggak ada ilmunya, tapi minimal bisa bikin teman-teman lebih happy lah ya, kayak gitu ya. Kan pulang-pulang banyak masalah jadi lebih bahagia kan, enak kan ya? Gitu. Oke, newbie. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Ustadz Felix Xiao ke depan supaya saya nggak salah sendirian gitu ya. Monggo Ustadz, ini duduk gitu. Nyala. Alhamdulillah. Ini memang disediakan buat antum ya? Di tengah. Ya, sudah pendek terus. Tambah pendek lagi ya. Panitia sangat memahami. Ya. Antum aja lah aku di sini ya. Alhamdulillah. Wah tuh mendelep gitu ya. Hilang saya tadi ya. Bukannya antum biasanya anyong ayuhanas gitu? Beda. Entar balik lagi. Udah bener ya. Assalamualaikum harusnya. Jadi bener. Gimana perasaan antum ketika berhadapan dengan teman-teman ini? Berasa lebih soleh. Lebih soleh ya. Enggak. Gini, banyak orang yang mikir semua hal itu berkaitan dengan senior nggak senior gitu. Yeah. Kalau saya sih mikirnya semua itu berkaitan dengan kerja keras sih. Jadi saya tuh nggak nganggep teman-teman di sini tadi makanya bercandaan doang. Yeah. Artinya semua akan bisa selevel dengan apa yang dia usahakan. Kayak saya dengan Ustadz tentu senior saya dong. Tapi kan ilmunya tentu jauh ya. Iya, saya kalau bisa masuk emperan surga udah syukur ya, insyaallah. Seneng tapi mudah-mudahan nanti bisa banyak kenalan lah gitu. Alhamdulillah. Karena gini teman-teman sekalian. Pertama, titik temu itu seperti yang tadi disampaikan sama Mas Rio sama Sela ya. Bahwasanya titik temu tuh kayak ruang tengah. Nah, jadi kenapa kita katakan titik temu? Karena orang tuh kan punya kamar-kamar ya. Orang punya kamar-kamar, dia punya privacy, dia punya waktu khusus untuk dia nggak mau diganggu. Tapi begitu orang tuh ketika sudah keluar dari kamarnya dan dia pergi ke ruang tengah, dia punya satu kayak attitude yang berbeda. Dia mungkin dia sudah siap untuk bisa berinteraksi dengan orang. Nah, maka titik temu itu adalah dibuat senyaman mungkin supaya orang-orang yang keluar dari kamar ini bisa untuk ngobrol dengan nyaman di tengah. Oh, benar. Nah, jadi gitu. kumpul semua di sini ya? Kumpul semua di sini. Ada yang mu'alaf baru masuk Islam, ada yang Muslim, ada yang Muslim, non-Muslim, ada yang bukan juga liberal, macam-macam campur. Feminis gitu kan? Feminis gitu ya, kumpul semua ya, benar. Dan aku tuh kemarin ketika dengar Papi mau datang ke acara titik temu, dia pengen ketemu sama teman-teman yang hadir di sini. Saya bilang ternyata banyak loh sekarang kita ngumpulin teman-teman yang mu'alaf, ada datang di sini. Lalu kemudian ada juga teman-teman yang lain juga yang punya keperluan-keperluan yang lain juga datang ke sini. Dan aku bilang sama Papi, kita di sini bukan cuma untuk ngajarin mereka, bahkan kita nggak ada niat untuk ngajarin mereka. Tapi niat kita adalah untuk membahagiakan mereka. Jadi kita di sini nyediain makanan, ada mie nanti, terus ada nasi bakar. Itu buat hanya untuk mu'alaf aja? Hanya untuk mu'alaf dan yang hadir. Yang hadir insya Allah ya. Dan saya juga bisa menikmati dong. Oh bisa. Nanti bisa setengah ya bagi sama Reja ya. Iya, kirain aturannya hanya untuk mu'alaf. Nanti saya lock out dulu berarti ribet ya. Cuma untuk dapat tadi. Cuma untuk dapat makan tadi. Iman itu kadang segitu doang. Nah, dan ketika aku tahu Papi mau datang ke sini, aku pikir ini, wah kayaknya bagus Fuad yang jadi moderator. Kok saya sih? Nah, karena gini teman sekalian, aku tuh orang yang menghargai menghargai kejujuran. Menghargai sesuatu yang bersifat
fleksibel dan spontan. Oke. Dan kalau teman-teman ngelihat acaranya Fuad, cuma Fuad yang berani ngerosting aku gitu kan. Nah itu kurang ajar. Gak roasting Ustadz, itu tanda kedekatan. Oh gitu ya. Tandanya. Karena hanya orang yang dekat yang bisa saling menghina. Bener, gitu ya. kalau enggak agak takut. Iya, Kayak saya sama Pak Presiden kan agak jauh tuh. Iya, saya nggak berani tuh. Nggak berani misu ya. Kurang deket, kurang Iya, deket. betul. Ya. Nantilah kalau saya udah diangkat jadi anak. Nah makanya karena aku suka Fuad yang jujur, aku pikir wah cocok nih kalau ada Papi nanti datang ke sini, kemudian kita bisa ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran apapun. Iya, tadi ngobrol lumayan lama sih di kafe. Ada kecocokan gitu. Oh ada kecocokan. Iya, Ustadz kan pengen banget jadi Habib nih. Betul. Lagi usaha ya, agak betul. susah dinasab iya, kan. aku lagi mendaftarkan ke Habaib nih. Oh iya. Tapi kayaknya nggak bisa. Persoalannya dinasab tadi ya. Iya betul. Iya. Saya tadi pikir-pikir saya pengen jadi anak angkat kan. Oke, jadi apa tujuan kita ngobrol hari ini? Ya. Kita ngobrol pada hari ini teman-teman sekalian adalah sederhana. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala tuh pernah menyampaikan kepada kita, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimating sawa. Jadi Allah tuh menyuruh Rasulullah untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada para ahli kitab. Jadi Rasulullah itu diminta untuk menyampaikan pesan bahwa Allah tuh memuliakan para ahli kitab. Oh, berarti jadi, konteks ini Nasrani dan Yahudi berarti. Nasrani dan Yahudi, ahlul kitab. Jadi ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita berpegang pada satu kesepakatan yang sama. Allah na'buda illallah, bahwasanya kita sama-sama menyembah Allah. Dengan cara apapun kita menyembah Allah, dan orang-orang selain kita juga sama. Selama mereka ahli kitab, mereka pasti merasa atau meyakini bahwa mereka tuh menyembah Allah. Betul. Terlepas nantinya apakah itu betul atau tidak betul. Karena bagi mereka pasti kita yang nggak betul. Nggak betul. Bagi kita mungkin mereka yang kurang tepat kan betul, gitu kan. Betul. Nah, tapi Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak berserikat dengan apapun selain daripada Allah. Nah, jadi ini adalah tema pada hari ini tentang apa kesamaan-kesamaan yang bisa kita lihat, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan juga bagi orang-orang di luar sana kita juga bisa belajar toleransi itu kayak apa. Penting nih. Gitu kan? Itu penting gitu, karena ada yang berkata toleransi itu ikut-ikutan orang lain, atau ada yang berkata bahwa toleransi itu justru kita itu melebur kepada orang lain. Ada yang nggak mau toleransi sama sekali. Selain gue salah pokoknya. Nah, toleransi itu kayak apa? Dan juga kalau teman-teman ada yang mau nanya nih, kemarin kan banyak pertanyaan kalau saya sudah masuk Islam, gimana caranya ngomong sama orang tua saya? Gitu kan. Nah, nanya sama Pak Iwan nanti, sama Papi. Oh benar, iya kan ya. Nah, dulu Ustadz ngomongnya gimana gitu ya? Ngomongnya gimana? Tanya sama Papi nanti. Siapa tahu tembus ya. Siapa tahu. Dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nah teman-teman bisa melihat di sini. Dan inti daripada kesemua itu, aku pengen menyampaikan pada semua yang hadir di sini, juga yang nonton ini dan siapapun yang mengetahui tentang ini, bahwasanya untuk bisa bareng itu adalah sesuatu yang lumrah. Karena di zaman dulu ketika Al-Quran turun, ternyata pas di Madinah itu banyak sekali Al-Quran yang dimulai dengan ya ahlal kitab. Ya ayuhan nas misalnya. Jadi tidak hanya dikhususkan pada orang-orang muslim. Karena Allah tahu kalau Islam ini diterima oleh manusia, maka harusnya yang paling banyak menerima Islam, yang paling dekat dengan Islam adalah orang-orang ahlul kitab. Ahli kitab. Jadi kita pengen menyampaikan bahwa yang kayak gini-gini itu biasa gitu loh maksudnya. Enggak sesuatu yang tabu gitu maksudnya. Betul. Nah kalau gitu kita undang mungkin ya Papi untuk bisa kesini ya bareng-bareng kita ya. Monggo silahkan. Papi. Aduh, gue panggilnya Papi boleh gak sih? Iya boleh. Iya. Nanti mau jadi anak angkat kan? Iya, latihan dulu. Latihan. Nah silahkan di sini. Ada mic lagi nggak ya? Oh ya. Ada. Tadi ada obrolan menarik nih sama Papi di sana. Iya. Ngomongin soal toleransi tadi. Iya. Nanti kita mau ngobrol ya. Tadi ngomong-ngomong ke sana, terus saya cerita. Saya itu kayaknya sengaja ditaruh di sini karena ada dua hal. Yang pertama karena saya tuh tinggalnya, saya orang Bugis. Iya. Orang Bugis tuh pedagang. Tentu supplier kami semua Cina. Jadi sudah terbiasa ngobrol sama etnis Cina gitu. Kemudian berikutnya, saya besar tumbuh itu sampai SMA itu di NTT. Jadi saya udah minoritas. Jadi teman saya tuh hampir semua non muslim gitu. Makanya saya tadi bilang, Pi kemarin tuh di Kupang gitu, dari dulu itu kita tuh nggak ngucapin selamat Natal, itu nggak ada masalah gitu. Kenapa pada ribut-ribut amat di Jawa sini ya? Saya tuh sama teman saya tuh nggak pernah ada yang bilang, kamu kok nggak ucapin selamat Natal? Mereka tuh biasa aja gitu. Berkata Papi keren banget. Ya itu kan keributan sesama muslim aja.
ternyata memang betul. Bener itu. Betul. Bener juga ya. Iya, bener. Perasaan yang Mereka Nasrani biasa aja. Biasa aja. Yang Muslim ini ya, kamu harus ucapin. Lu nggak harus meribut sendiri ya bener. Ya kalau kita santai aja. Santai aja ya, Masya Allah. Jadi ini yang nanya-nanya saya nih, Papi. Ya silahkan. Papi mau menyapa boleh? Boleh. Sapa dulu teman-teman di sini mungkin. Ya saya sapa dulu. Ya, selamat sore para Muslim baru. Saya tidak mau sebut dia mualaf. Karena mualaf nanti sampai mati pun di kening kalian tetap capnya mualaf. Iya. Padahal kalian sudah Islam asli. Jadi saya sapa Betul, Muslim betul. baru aja. Ada yang Muslim yang baru, ya ada yang lama. Ya selamat datang lah. Tapi terus terang berhubung sudah berumur, napas saya udah agak kurang. Jadi saya mungkin tidak memberikan pengajaran, ya. Tapi kata masyarakat pada umumnya orang tua itu hanya tempat bertanya. Oh. Gitu kira-kira buat. Benar. Hanya tempat bertanya tapi tidak menjawab. Iya. Tempat bertanya kayak rumput yang bergoyang ya. Tempat bertanya ya. Iya. Tadi ada pertanyaan menarik sebenarnya yang sebenarnya itu pertanyaan hampir semua orang juga sih. Tadi kan nanya gimana cara ngomong sama orang tua. Saya tuh malah pengen nanya perasaan sih. Apa perasaan Papi ketika pertama kali nih seorang anak ini menyatakan ingin pindah agama gitu? Emosi kah? Emosi jiwa? Ingin keluarin dari kartu keluarga gitu ya? Gimana sih? Apa perasaannya waktu itu? Ya, sebagai orang tua wajar-wajar saja. Saya pikir ya sebagai orang tua kan pasti kaget. Anaknya tadinya Kristen terus di-convert ke Islam misalnya. Ya, kalau Buddha di-convert ke Islam. Saya pikir ya kita kaget aja. Ya kita berusaha memang untuk menahan, ada. Ya, menahan kemudian ya sedikit ngomel lah. Ya, ada juga. Kemudian yang paling penting adalah bahwa agama itu kan pilihan sebenarnya. Ya biarin aja. Yang penting dia nggak macam-macam. Sebenarnya dari dulu kami sebagai orang tua nih khususnya saya, anak-anak sudah menginjak SMA sebetulnya, kita udah mulai khawatir tuh. Khawatirnya apa? Bukan pindah agama. Khawatirnya adalah narkoba sebenarnya paling takut. Iya. Ya? Benar. Kekhawatiran umum ya. Jadi kalau dia pindah agama, dia tidak terjun ke narkoba dan jadi masalah. Tapi kalau dia pindah agama hanya untuk mencari perlindungan sebagai bandar narkoba, itu bahaya. Nah, oleh karena itu pahami juga anak-anak kalian nanti ya, kalau yang belum beranak, kalau yang sudah beranak nanti menginjak dewasa setelah SMA ya diperhatikan aja supaya jangan terjun ke arah yang enggak, terutama narkoba. Nah, gitu. maju. Bilang narkoba maju lu pada ya. Oh beda bahasan. Padahal di sini banyak yang mantan narkobaan. Oh iya. Termasuk Fuad ini. Apaan gua? Oh, antum mushroom ya? Antum ya? Sudahlah ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting jangan macem-macem. Nah, pada kenyataannya kan beliau ini macem-macem ya. Sekarang malah jadi orang radikal nomor 2 tuh. Itu di rumah ketar-ketir apa kayak ya udahlah, bukan perwakilan agama gue ini. Gitu apa gimana tuh? Rasanya kan cari gara-gara mulu nih, Pi. Saya pernah ngomong sama Felix juga sama. Yang penting kan ada keikhlasan dari kita sebagai orang tua, ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau dia terjadi apa-apa ya kita ikhlaskan aja udah. Iya. Iya bener ya. Di waktu dia hidup mungkin milik kita nih. Iya. Tapi kalau dia udah pisah sama kita, itu kan milik Tuhan udah. Keren banget Iya. ya. Beda Karena gini, aku sering juga bilang sama Papi, aku sering cerita bahwasanya aku masuk Islam itu juga karena berpikir kritis. Yang ngajarin siapa? Kan Papi juga. Oh. Contoh misalnya. Nyalain balik ya. Iya. Pas pulang sekolah dengerinnya Zainuddin. Aduh. Kan aku denger juga gitu Iya, maksudnya. iya, bener, Nah, itu bener. salah satu berpikir kritis gitu kan maksudnya. Artinya pasti juga aku lihat ya beberapa orang-orang yang masuk Islam pasti dipengaruhi juga oleh orang tuanya gitu maksudnya. Nah, mungkin dalam kasus ini kan tadi kan sudah dilihat ya bahwa Papi itu kan berpikir kritis ya, kayak tadi saya ya udah ikhlasin aja, toh juga sudah pilihan dia, walaupun mungkin Papi nggak setuju, tapi dia berusaha memberikan ruang karena konsisten pada sikap kritis itu, mungkin itu kali ya. Luar biasa. Gitu. Nah kalau dari Ustadz Felix sendiri,
kok bisa nggak takut apa kehilangan warisan apa gimana gitu? Kan aku sudah ngomong. Oh, sudah ngomong? Kalau papi mau ngasih apa-apa sekarang, mumpung. Gitu ya, masih boleh ya. Masih Wah, luar biasa ya. Iya. Kalau soalan itu aku pikir itu salah satu juga ya. Aku sering ngomong pada beberapa orang-orang yang lain. Orang yang berpikir bahwasanya harta itu bikin bahagia, itu kebanyakan yang belum punya. Kebanyakan yang belum punya. Iya. Jadi ketahuan saya nggak punya. Iya. Tapi kalau dia sudah pernah merasakan, dia jadinya yang lihat harta tuh biasa aja. Iya. Contoh kayak Sis misalnya, kameramen kita nih, dia pernah kaya. Betul. Jelek banget ya kata-katanya. Pernah kaya ya? Pernah kaya. Hijrah sih lu. Nah jadi artinya ketika dia ngelihat sesuatu nggak gumun gitu. Iya benar, nggak heboh gitu ya. Ya jadi bagiku sih ada dua cara. Pertama adalah Pak Iwan ngasih sebelum terjadi apa-apa. Yang kedua syahadat, biar bisa ngasih aku warisan. Dua opsi ya. Nah ini menarik nih. Sepertinya kan Papi tahu ya, selalu ada maksud terselubung dari beliau ya. Luar biasa. Iya, nggak kepengen login Papi apa gimana gitu ya. Pasti kan begitu bahasanya. Sign in, Iya. sign in. Sign in ya. Jadi apa selama ini tuh kalau Ustadz Felix baik-baik di rumah beradab begitu berakhlak, suka suuzon nggak kayak pasti ada maunya nih. Suuzon tuh apa, jelasin dulu. Suka berprasangka buruk nggak kayak pasti ada maunya nih. Kenapa? Lu pengen gue masuk gitu gak sih? Apa ya diterima aja segala bentuk perubahan kebaikannya itu? Ya saya pikir kita terima aja secara biasa natural terima aja. Tapi kalau memang masalah warisan segala macam, saya pikir gini, semua orang nih yang tidak mampu, ya biasanya mengharapkan warisan. Tapi yang mampu, insya Allah enggak. Betul. Ya, nah kemudian kalau ngomong warisan juga memang saya sultan ini kan enggak juga nih. Iya kan? Enggak, bukan sultan saya jangan jadi ambil anak enggak jadi kalau gitu. Iya. Kan enggak juga. Iya. Ya, yang perlu kita wariskan sebenarnya bukan harta sih. Nah, adalah apa? Kalau dari filosofi hidup Papi sendiri apa yang harusnya diwariskan kepada seorang anak? Saya wariskan ke dia itu adalah akhlak. Ya. Luar biasa. Kemudian yang saya wariskan juga ke dia adalah bagaimana dia betul-betul setiap hari dan selalu sampai saya meninggal dia masih bisa mensyukuri nikmat. Tuh. Keren. Jadi harta tuh nggak harta tuh nomor 2. Tadi Felix juga bilang bahwa kalau orang yang kurang harta itu memang mengharapkan. Karena belum tahu kali ya. Ya, tapi saya pikir anak-anak sebaiknya tidak tahu dengan harta dan dia tidak akan meminta warisan. Betul. Ya, jadi gitu kira-kira. Jadi kita nggak pusing lagi. Ada harta atau tidak, ya biasa-biasa aja. Iya, benar. Ya santai aja. Santai aja ya. Yang dididik adalah akhlak. Berarti akhlak itu kan spektrumnya banyak ya. Ada kebaikan. Tapi saya rasa berarti yang sering Papi didik ke Ustadz Felix ini sabar. Karena satu hal yang kelihatan dari Ustadz Felix itu sabar banget ya. Musuhnya tuh banyak loh. Tapi yang gemes itu aku lihat ya. Tolong Ustadz ajak aku ke TV One. Ajak aku. Tapi sabar banget. Untuk misuh ya? Untuk misuh. Ingin kumisuhin semua mereka. Luar biasa. Nah tadi sebenarnya udah kejawab di sana. Tapi mungkin bisa dijelasin lagi. Sehari-hari, Papi tipikal orang yang menghindari diskusi agamakah dengan Ustadz Felix? Atau menjadikan itu obrolan yang biasa? Atau kayak kalau bisa nggak usah bahas itu deh, kita ngomongin soal hal hidup aja lah gitu. Tapi kalau keseharian saya sama Felix sih nggak pernah bahas tentang agama. Ya agama saya, agama dia gitu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Luar biasa. Baru hafal satu ya Pi, ada lagi. Asyhadu. Luar biasa jebakannya. Maaf. Biar jadi konten Pi, lucu aja. Jadi gitu, jadi kita nggak pernah bahas agama, cuman ada beberapa saya dengar, saya baca, saya kurang mengerti, saya tanya dia gitu loh. Tentang Islam ya. Iya, paham. Karena kalau tentang Kristen nggak bisa jawab dia. Oh iya, makanya dia pindah karena nggak bisa jawab. Karena kalau aku jawab nanti jadi konten orang viral lagi. Aku dibenci orang lagi nanti. Nah ini pertanyaan tadi udah saya siapin sebenarnya. Pertanyaan saya. Setahu saya sih dari ceritanya Ustadz Felix itu adalah Papi cukup mengerti tentang beberapa agama-agama lain termasuk Islam. Karena kayak tadi dibilang dari kecil aja udah dengerin ceramah-ceramah lintas agama gitu. Nah tapi yang saya mau tanya,
ketika Papi memahami Islam itu ngelihatnya tuh lewat pembelajaran kayak ustadz gitu ditonton, atau ngelihat Islam tuh memahaminya dari tingkah laku adab umatnya gitu ya. Oh ya udah Islam tuh gitu. Atau karena sekarang Ustadz Felix sudah masuk Islam, kalau ada apa-apa tentang Islam aku nanyanya ke Ustadz Felix dulu gitu. Kalau Papi? Betul, memang kalau kita melihat dulu-dulu kita kan melihat Muslimnya yang kita lihat. Iya. Tapi Islamnya nggak pernah kita lihat. Iya. Apa-apa yang menjadi tindak tanduk ya atau perilaku lah behaviornya orang-orang Islam. Iya. Orang Muslim kita menganggap itulah ajaran Islam, ya kan? Tapi ya makin lama ya makin berumur kita tentu ini banyak tanya sana sini kita baca ternyata nggak juga sih. Ya ternyata misalnya contoh nih orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia menjalankan Islam tuh ya tidak menyeluruh, ya tidak menyeluruh. Jadi dalam istilah Islamnya belajar Islam itu tidak kafah. Betul. Ya. Radikal ternyata. Like father like son ya. Oh iya benar nggak kafah, benar Bi. Ya saya pikir ya ini mungkin terpengaruh sama kultur aja kan ini. Kulturnya betul. Di suku-suku bangsa lain juga hampir sama kok. Iya. Hampir sama. Jadi misalnya orang Buddha nggak 100% dia Buddha. Orang Kristen belum tentu dia Kristen betul, dia masih percaya sama dukun-dukun misalnya kan. Ya, sama dengan orang-orang Muslim juga sama sebenarnya. Nah, inilah proses inkulturasi namanya sebetulnya. Jadi kita masuk melalui budaya, terus kita lengket di budaya, kita agama tuh nggak kuasa, itu nggak bisa keluar dari budaya. Tapi ada yang bisa keluar, ada yang nggak bisa. Nah itu cerita tentang gimana gambaran Muslim. Gitu. Muslim, ya. Dan memang kalau kita lihat tadi Papi udah nyeritain bahwasanya Papi kan belajar Islam kan dari tadi ya, ada pernah mendengarkan ceramah dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau aku lihat beberapa yang Papi alamin itu sebenarnya sudah, jadi gini, Islam itu agama universal. Jadi tadi kalimating sawa. Jadi terjemahan kalimating sawa ini adalah sesuatu yang kita bersepakat di dalamnya. Seperti misalnya Tuhan itu cuma satu, misalnya. Jadi bukan perbedaan, tapi bukan perbedaan. Bahwa akhlak itu menyenangkan, bahwasanya rapih itu bagus, misalnya. Jadi ada banyak hal-hal yang misalnya diajarin Papi kepada aku dan akhirnya aku ajarin kepada keluargaku dan ketika dilihat lagi, ya itu adalah bagian daripada Islam sebenarnya. Karena Islam itu adalah sesuatu yang sempurna kan gitu ya, mencakup semuanya. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang Muslim tadi seperti yang Papi katakan, kita nggak mempelajari itu. Contoh misalnya, penghargaan terhadap makanan. Menghargai makanan. Menghargai makanan. Papi ngajarin kita kan begitu kan ya. Kalau misalnya dulu ketika aku kuliah, Papi bilang begini, Lik, kamu boleh hemat pada segala sesuatu kecuali 2. Tidur sama makan. Nah, itu ajaran hidup saya banget itu. Betul. Gak bisa itu. Nah, tidur sama makan. Itu jangan. Kenapa? Karena tidur dan makan adalah bentuk kesyukuran. Maka dulu kalau pas masih kecil, kita ribut di meja makan, Papi pasti ngamuk. Dan itu sekarang aku juga gitu. Jadi kalau anakku ribut di meja makan, aku bisa langsung instan marah. Karena aku melihat itu kesyukuran pada makanannya nggak ada. Setelah kita buka-buka di dalam Al-Quran, Masya Allah. Di dalam Al-Quran itu surat Az-Zariyat kalau nggak salah. Ibrahim itu, Abraham itu berkata, pertama kesyukuran dia kepada Allah adalah karena Allah sudah ngasih dia hidayah. Kesyukuran kedua, tebak kepada apa? Makanan. Makanan dan minuman. Baru kesyukuran berikutnya adalah pada kesehatan. Jadi kesyukuran setelah hidayah itu ada pada makanan. Maka ketika ada orang gak appreciate pada makanan, itu tadi tidak bersyukur. Nah kita diajarin kayak gitu. Contohnya lagi misalnya, Pak Iwan ngomong sama saya, Papi ngomong sama saya, Lik, ingat Lik, kalau kamu itu minjemin orang, itu bodoh. Kalau kamu minjem, kamu lebih bodoh. Kalau kamu minjem, kamu bodoh. Minjemin orang lebih bodoh. Kelihatannya kayak Cina banget kan? Iya. Pelit gitu ya. Sangat kelihatannya. Iya. Tapi setelah kita lihat di dalam Islam memang dalam tanda kutip, kita tuh tidak boleh bergantung pada orang. Betul. Kita nggak boleh minta. Tapi orang yang berada itu harus
harus aware kepada sekelilingnya gitu maksudnya. Iya. Artinya di dalam Islam itu kalaupun kita berkekurangan, kita nggak boleh minta. Iya. Kan lisailina wal mahrum kata Allah. Jadi kalau kalian mau memberi itu pada orang yang meminta dan yang mahrum, yang mengharamkan dirinya dari meminta-minta. Iya. Dan itu lebih mulia ngasih orang-orang yang mengharamkan dirinya dari meminta-minta. Nah artinya kita harus punya tadi bahasa universalnya adalah Apa ya? attitude. Attitude. Bahasa Islamnya adalah akhlak. Akhlak. Nah itu sih sebenarnya. Jadi karena Islam tuh agama yang tadi kalimating sawa. Berarti banyak hal sebenarnya di beberapa lintas agama ahlul kitab ini adalah yang senada lah kurang lebih gitu. Betul. Tapi kenapa sih ya? Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga tuh, kok yang kita lihat ya debat lintas agama segala macam itu kayak nyarinya ributnya gitu. Ya. Kayak beda sih kalau aku nonton yang di barat, mereka kadang-kadang lebih sering nyari persamaannya. Betul. Karena kalau merasa perbedaannya perasaan emang udah beda gitu ya. Iya. Kenapa dicari bedanya lagi gitu? Iya. Kalau Ustadz sendiri atau mungkin Papi sendiri melihat orang lihat ya, perdebatan lintas agama tuh seperti apa sih gitu? Ya, pertama gini, kalau aku ditanya ya, di keluarga aku lebih suka diskusi sama siapa? Sama papi. Karena kalau misalnya diskusi sama mami biasanya emosi. Oh iya, dan kita pasti kalah. Iya. Wanita ya. Karena kalau kita sudah agak pokoknya kalau sama ibu kita pengen kasih tahu, mau kita benar, mau kita salah, kalau dia sudah nggak suka kita dosa. Nah, paham nggak sih maksudnya? Jadi kalau mau benar mau salah kita sudah nggak suka kita dosa. Benar. Nah, kalau sama papi kan kita reason. Iya. Kalau kita reason kita tahu batas masing-masing. Ya. Nah itulah yang dinamakan dengan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah tahu kita beda gitu maksudnya. Nah beda itu tidak berarti harus berpisah. Atau tidak berarti harus membenci. Atau tidak berarti harus tidak suka. Iya. Beda tuh ternyata bisa menjadi satu jalan bagi kita kata Allah untuk diskusi. Untuk ngobrol. Betul. Setidaknya sebeda-beda saya sama papi misalnya kita ada kalimat yang sawa. Dan kalimat yang sawa selain kemudian kita menyembah Tuhan yang Allah. Walaupun tadi dengan cara yang berbeda atau dengan keyakinan yang tidak sama. Tapi ada yang hal-hal lain. Minimal kita bisa makan bareng. Ya. Tadi kan kita baru makan bareng. Oh iya. Kan, ya? Tadi Bapak nyesel. Coba kamu ikut. Tuh kan. Besok-besok saya diajak. Iya betul. Insya Allah ya. Insya Jadi Allah, moderator di Masakan Padang ya. Saya itu hidupnya memang cocoknya di PIK. Pak. Gitu. Iya. Gitu, jadi kayak sebenarnya. akhlak tadi mau pindah agama pun malah itu kan sesuatu hal yang universal ya, tetap terasa ya. Jadi nggak ada agama manapun juga ngajarin untuk sama orang tua tuh berbuat yang buruk segala macam ya. Terus terang aku lebih memahami ya ketika di dalam Islam justru di situ aku mulai mengenal akhlak kepada orang tua. Jadi tadi coba diingat teman-teman yang dari kemarin nanya ya, gimana cara kita ngomong kepada orang tua? Ternyata teman-teman sudah dapat kan. Orang tua itu mungkin bisa jadi tidak benar, tapi nggak mungkin orang tua tuh nggak mau anaknya baik. Semua orang tua mau anaknya baik. Cuman kadang-kadang dia menyangka ketika sudah kita masuk Islam, kita jadinya buruk gitu misalnya. Nah itu kan wajar karena memang informasinya mungkin tidak sempurna gitu maksudnya. Tapi tidak ada orang tua yang mau anaknya jahat. Tadi pun ketakutan itu karena nggak mau anaknya buruk kan. Betul, makanya tadi dibilang, lah pindah agama sama narkoba lebih parah mana? Itu ternyata jawaban siapa? Jawabannya Ja'far bin Abu Thalib. Ketika ditanya, sama Raja Najas. Kenapa kalian masuk agama sendiri? Bawa agama sendiri Islam. Kenapa enggak agama Kristen seperti saya kata Raja Najas waktu itu. Ja'far bilang, apa masalah kami? Dulu kami sering main cewek. Dulu kami sering makan makanan haram, makan bangke. Kami enggak hormat pada orang tua. Ketika di Islam kami diajarin jujur, diajarin makan yang bagus, diajarin menjauhi hal-hal yang berzina dan segala macam. Lantas apa salah kami? Malah kemudian rajanya bilang, kalau gitu kamu dan aku sama. Iya, karena ajaran agamaku juga begitu. Betul. Oh, ada kesamaan gitu. Jadi sama-sama nggak boleh narkoba gitu kan ya. Karena kalau kita lihat ya itu kekhawatiran orang tua yang paling besar ya, narkoba. Selain narkoba apa lagi, Pi? Ya, kalau kawin lagi gimana, Pi? Kawin lagi. Kalau ya. Felix selalu topiknya mau kawin lagi. Iya, ngomong doang. Ya, dia ngomong doang. Itu karena kayak orang yang belum punya uang tadi, Bi. Kadang-kadang kan kita pikir, iya, belum aja. Nanti kalau udah punya uang nyesel kok. kalau aku di roasting lagi nih. Kadang-kadang kita pikir kan omongan tuh adalah doa. Iya. Nah, kalau doa diomongin terus, didoain terus bakal jadi nih. Nah, jadi. Ya. Tapi saya bilang sama dia, itu belum pantas deh. Iya. Apa, saya rasa juga begitu. Ngomong istri lagi. Yang paling pantas tuh papi sebenarnya.
Nah kalau mau boleh syahadat dulu. Tapi dia bilang suruh saya syahadat dulu. Oh nanti dulu, gak usah syahadat saya juga bisa kawin, saya bilang. Nih kayaknya kita nggak pulang ke rumah nih kayaknya hari ini. Pembahasannya cari gara-gara emang. Iya betul. Ya like father like son tadi ya. Iya. Makanya saya bilang tadi ke Papi, itu tuh bahkan obrolan yang soal itu pun bahkan bagi seorang muslim itu sesuatu yang apa namanya tidak semua orang merasa itu apa ya perlu atau wajib atau itu sunnah ya. Betul. Emang gimmick aja. Memang yang sering ngomong poligami itu orang jomblo emang ya. Iya. Nanti kau rasa kau punya satu, coba rasa kau harus. Termasuk Fuad juga sama. Iya. Aku nyuruh dia agar Hasan tuh punya adik. Dia belum mau sampai sekarang, luar biasa. Mau, tapi tunggu Hasan bisa cari nafkah dulu. Nah, coba nasihatin dulu Pi. Nasihatin dulu. Dia anaknya cuma satu Pi. Sudah disuruh tambah Nah nggak menurut mau. filosofi hidup Papi saya coba. harus punya anak berapa Pi? Coba. Tapi anak 1 atau anak lebih 2, 3, 4, 5 sih sebenarnya tidak jadi masalah. Jadi masalah ya. Yang penting apa? Nikmat dari Allah itu yang penting. Luar biasa. Bukan berapa anak yang kamu terima. Luar biasa. Tuh. Padahal Papi sebenarnya nggak pengen Islam itu bertumbuh berkembang aja sih. Canda ya. Kan mau jadi anak Pi nanti harus terbiasa dekat gitu. Iya. betul. Aduh, bro. Nah kalau ini sendiri apa namanya kakak kan kemarin ya, akhirnya juga masuk Islam. Iya. Nah itu terkejut 2 kali kah Bi atau memang apa namanya ya memang sudah menduga atau gimana tuh responnya kemarin? Biasanya kedua itu udah biasa. Nggak kaget lagi. Iya. Ya itu. Udah biasa lah ya. Ya nggak kaget lagi. Padahal kan itu kalau dengar-dengar kan nggak begitu dekat sama Ustadz ya. Itu dapat hidayah dari mana itu? Jalur Aku juga mana? nggak tahu. Aku juga. Nggak tahu. Tapi setelah itu masih ngobrol-ngobrol Ustadz? Masih ngobrol-ngobrol. Kita di keluarga biasanya ada makan malam bareng. Nah, jadi kita Kok nggak sering diundang ketemu di situ. saya? Oh iya, Oh, karena belum. antum kan baru anak angkat. Baru. In progress. Oke, nanti Iya. saya pakai cuci piring. Gitu ya. Iya, betul. Saya tuh biasanya kalau antum makan di meja saya di bawah. Gitu. Jadi ada momen keluarga kumpul bareng untuk saling Iya. diskusi gitu ya. Mm. Iya. Kalau ini terkait tadi nih respon masyarakat. Ustaz kan sering memamerkan kebersamaan ini, kemudian dikasih narasi bahwa toleransi. Ya. Apalah kalian itu ngomong toleransi? Ini loh, kami ini benar-benar wujud nyata dari toleransi. Kalau Ustadz sendiri menjelaskan toleransi seperti apa sih? Karena gini, saya kan tadi tinggal di negeri minoritas gitu. Sebelum saya tahu konsep toleransi, ya benar-benar saya tuh mungkin kayak pandangan orang yang hari ini. Saya tuh udah biasa masuk ke kebaktian tetangga sebelah, karena kan tetangga. Ya kayak begitu-begitu, ya belum pernah nyobain babi sih, tapi ya begitulah ya. Mau? Hah? Mau. Telat udah hijrah. Kemarin-kemarin atau ngajaknya ya. Nah itu jadi sudah terbiasa kayak begitu gitu. Nah kalau yang Ustadz sampaikan sendiri, toleransi itu batasnya seperti apa sih? Ya. Sebenarnya dari dulu kita sudah diajarin ya, di keluarga kita diajarin bahwasanya beda itu nggak harus membenci. Jadi contohnya misalnya, kalau makan aja kan kita selalu ditanya ya, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kan nggak semua harus sama kan? Betul. Bahkan kalau misalnya kita lagi makan banyak, seringkali kita bilang, kamu pesen ini deh, kamu pesen ini, biar kita bisa bagi, nyicip-nyicip. Iya. Berarti Nah, beda itu wajar ya. Beda itu wajar. Maka beda itu adalah sesuatu yang bagi saya lumrah. Nah, toleransi itu adalah diawali dengan prinsip. Diawali dengan prinsip. Harus punya prinsip dulu nih. Kalau tidak ada prinsip, tidak ada toleransi. Oh. Itu harus diingat. Karena toleransi itu adalah daya melar Iya. dari prinsip. Oh, seberapa jauh orang ini boleh berangkat dari prinsip tadi? prinsipnya, daya melar. Jadi kalau dia nggak ada prinsip, gimana ada toleransi? Itu mah dia nggak punya tujuan ya, mana-mana ya. Iya. Makanya kita bilang pas kemarin kan ya, if you are tolerating everything, Ya. you stand for nothing. Kalau kamu semua itu pergi kemana-mana, kamu nggak punya prinsip. Oke. Nah itu prinsip itu adalah toleransi. Nah kalau di keluarga sendiri bentuk toleransi seperti apa? Maksudnya gini, banyak loh yang bilang, aku tuh kadang bingung di rumah tuh misalkan masih ngerayain ini, atau masih makan ini itu yang mungkin di Muslim sendiri tidak boleh itu. Gimana tuh? Nah, ada yang menarik. Mungkin nanti Papi bisa menambahkan ya. Ini pertama kali ketika kan kalau saya manggilnya kan Papi. Saya juga manggilnya Papi. Papi, Mami. Papi, Mami, iya. Kita manggilnya. Belum ketemu Mami nih. Tentunya kan kalau seandainya saya punya anak, pasti mengharapkan juga panggilnya Papi, Mami. Betul. Atau Papa, Mama lah. Ya. Kayak misalnya bapak saya manggilnya Papa, Mama. Ya. Lalu kemudian
tiba-tiba jadi Abi dan Umi. Agak kadrun ya. Agak kaku. Iya. Agak-agak gurun gitu ya. Iya, agak gurun. Nah, lalu kemudian ketika dikonfirmasi jawaban Papi sederhana. Apa tuh? Saya sih mengharapkan mungkin gak gitu ya. Mengharapkannya mungkin panggilnya Papi, Mami atau Papa, Mama. Iya, Tapi iya. ya nggak apa-apa, toh ini kan juga cuma bahasa aja. Esensinya kan masih tetap sama. Betul. Nah, itu namanya toleransi. Artinya kita bisa jadi pengen sesuatu yang berbeda dengan orang lain, tapi kita memahami kenapa dia orang memilih itu. betul. Dan akhirnya, tapi banyak sekarang ini yang dijadikan sebagai narasi seolah-olah kalau berbeda tuh harus membenci. Dan kalau toleransi harus menyatu kalau begitu Betul. ya. Contoh nih, Fuad minum kopi, Fuad minum teh, aku Ya. minum kopi, seolah-olah Fuad benci aku. Ya. Berarti betul. kalau aku mengartikan dia gak benci aku, dia harus ngopi bareng aku. Itu baru tidak benci namanya. Padahal itu berarti aku tidak punya toleransi. Iya, Karena iya, aku tidak bisa menerima orang yang berbeda dengan aku. Gitu. Iya. Jadi apa namanya standar ganda ya. Iya, udah mulai pinter karena duduk sama aku. Oh iya, mulai pusing deh tadi. Iya benar. Kalau di rumah gimana, Pik? Wujud toleransi yang terjadi gitu setelah masuk Islamnya Ustadz Felix sampai mungkin sekarang kakak juga masuk Islam gitu. Ya kalau toleransi pasti yang buat Felix sendiri kalau menurut kami tadi masalah panggilan, tapi ya panggilan sih oke lah, ada jadi problem. Masalah makanan ya kita harus kalau dia datang makan ya kan kita harus menurutin Felix. Yang mana yang haram halal memang harus kita pisah-pisahkan. Oh nggak pengen iseng gitu kan ya? Oh, yang itu aja, itu babi gitu ya. Bukan kalau Jangan saya dikasih ide. Kan iseng, biasanya kan keluarga gitu, kocak gitu. Tapi Papi bukan tipe yang jadi gitu ya? kalau Felix datang saya nggak keluarin babi. Karena saya gitu. takut apa? Habis. Saya takut dia saya takut dia minggu depan yang gini lagi ya. Ya gitu. Jadi saya Enggak, karena aku lebih tahu masakan babi daripada Papi. Oh. Jadi aku tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi ya. Nah, terus kalau toleransi kalau kita lihat kalau saya simpulkan sih kita yang sama kita sepakatin lalu kita boleh bilang setujuin lah kalau yang sama. Tapi yang berbeda kita biarkan aja, gak usah dibahas gitu loh. Itu lebih toleran saya pikir ya. Jadi membiarkan yang berbeda terus mendekatkan yang sama. Nah, jadi jangan sampai kita juga pukul rata. Kita semua harus dekatkan yang baik, yang beda sama yang sama. Kalau kita dekatkan artinya ada salah satu yang maksa Ya, dengan betul. yang lain. Wah, lu beda, nggak boleh beda, lu mesti samain gua gitu loh. Ya. Atau sebaliknya. Jadi biarkanlah yang berbeda tuh biarlah. Tapi yang sama kita coba dekatkan aja. Iya. Kita coba aktifkan lah itu yang sama. Iya. Dan itu menarik. Karena tadi Papi kan bilang bahwa ributnya Natal itu ternyata ya pada orang-orang Muslim. Oh iya, tadi diskusi Iya. sama Fuad tadi. Iya, benar. Dan menarik terakhir kali ada pihak berwenang datang ke rumah. Lalu kemudian aku ngobrol sama mereka. Terus aku cerita sama mereka gini. Pandanganku sama. Aku bilang gini, Pak, menurut saya kasus toleransi menurut saya nih sebagai orang yang ngajar, sharing dan segala macam itu justru lebih parah terjadi di antara sesama Muslim dibandingkan Muslim sama yang bukan Muslim. Paham gak sih maksudnya? Paham. Jadi menurutku ya yang lebih keras toleransi itu justru terjadi Muslim sama Muslim. Iya. Contoh misalnya, wah kamu cadaran, aku gak cadaran, kamu dosa. Nah itu sering terjadi tuh. Justru konfliknya ini sering terjadi antara sesama Muslim, bukan di luar Muslim. Iya. Sedangkan yang terjadi sekarang kan dianggap seolah-olah intoleran itu kan adalah antar agama ya. Iya. Menurut saya bukan antar agama, intra-agama justru yang berbahaya. Betul. Gitu, yang sering kita alami sehari-hari ya. Iya. Gara-gara gurunya beda, nggak main bareng. Kayak ya. gitu-gitu. Pengajiannya Nah, beda nggak kumpul bareng. pengajiannya beda nggak ngumpul bareng. Nah, itu sering terjadi. Padahal kalau kita sama yang bukan Muslim, karena kita udah tahu beda gitu maksudnya. Iya. Karena udah beda ya wajar lah. Nggak mungkin tiba-tiba ketika Papi pas Ramadan berpuasa kan nggak mungkin. Iya, betul. Gitu. Nah kita udah tahu. Tapi di antara orang Muslim ini kadang-kadang lebih parah. Menurutku begitu Iya. sih sebenarnya. Betul. Nah ini berarti PR kita bersama ya. PR kita bareng. Nah yang menarik tadi juga ketika Papi ngomong mau kesini gitu ya. Itu pengen lihat teman-teman yang ada di sini. Nah kalau Papi sendiri sebagai umat Katolik ya, itu melihat fenomena orang masuk Islam membandingkan dengan fenomena yang di Katolik mungkin orang Muslim atau dari agama lain masuk ke Katolik, apa mungkin hal yang bisa di-sharing gitu bahwa kami biasanya begini loh, terus melihat kondisi yang seperti ini, namanya juga kita bertukar pikiran, kita biar tahu juga
kondisi apa ya? Orang yang baru beragama di agama masing-masing gitu. Boleh di-sharing mungkin Pak Pik? Baik, tadi memang sebelum ke sini saya udah bincang-bincang juga sama Fuad. Menarik orangnya Fuad, menarik. Menarik, tarik Kayak saya. jadi adik gua temenin. Woi, boleh. Jadi saya pikir, saya bicara sama dia begini. Ini fenomena sekarang ini, ya mungkin jumlahnya terlalu banyak, baru kelihatan ya menjadi fenomena bahwa yang istilah yang mualaf sama yang murtadin sama-sama banyak kayaknya. Nah, cuman kadang-kadang kita kasihan juga, ya. Jadi ada sekarang makanya tadi di awal saya ngomong kalau bisa mualaf tuh enggak jadi mualaf lagi tuh kayaknya. Ya apa atau Islam baru atau gimana sih? Supaya nggak nempel terus ya image mualaf ya. Kalau mualaf tempel di keningnya mualaf terus. Padahal udah mati usia ini ya. Iya. Nah, orang yang murtadin juga sama. Nah, sekarang orang-orang Kristen mulai orang-orang murtadin dari Islam convert ke Kristen, mereka sebut ini orang yang bertobat. Nah, kenapa di Islam juga nggak disebut begitu misalnya? Iya, iya, iya. Kemudian Menarik, saya lihat fenomena orang pindah agama itu biasanya sih kalau saya singkat-singkatkan tadi saya diskusi sama Fuad, sebenarnya ada 4 ini. Oh, alasan. Alasannya, alasan 4. Nanti coba-coba kalian pikirkan betul nggak sih saya ngomong ada salah satu nyantol nggak? Yang pertama, dia betul-betul memahamin agama yang baru dengan agama dia yang lama. Artinya dia bisa menilai dari konsep ketuhanan, ya kemudian dari sejarah, ya kemudian dari pesan-pesan kitab sucinya masing-masing, ya itu. Jadi nanti dia juga bisa melihat bagaimana sih ajaran yang sebenarnya sesungguhnya, yang baik kan pasti kita pilih yang baik dong, nggak mungkin yang pilih yang jelek kan. Itu nomor 1 tuh. Nomor 2, karena dia cari perlindungan sebenarnya kalau menurut saya nih. Cari perlindungan. Kenapa cari perlindungan? Dia punya kasus dengan kasus hukum. Iya. Dia punya kasus dengan ormas. Iya. Tahu sendiri kan ormas apa, saya nggak bilang. Tahu Bi, ya. tahu. Sehati kita. Dia punya kasus dengan preman-preman. Iya. Ya. Kemudian dia punya kasus apa lagi? Perempuan. Nah, lalu dia mencari Islam sebagai perlindungan gitu loh. Ya. Itu kemudian nomor 3, mencari popularitas. Wah, dulu kalau gua pindah nih lebih ke top nih kayaknya nih. Iya, ya kan? Kalau gua pindah ntar sebentar lagi gua hujat-hujat bisa jadi ustadz, banyak dapat amplop nih misalnya. Ya, terus dilulukan orang nih. Ya, benar-benar. Ya kan? Nah, ini tidak dipungkirin loh. Ya. Kemudian nomor 4. Ya, tadi ada perlindungan popularitas, kemudian ada lagi satu pernikahan adalah karena wanita. Oh. Kenapa saya bilang wanita? Karena dia pengen kawin lagi. Ya. Hanya di Islam ya surat An-Nisa ayat 5 yang membolehkan katanya. Tapi kalau setelah saya baca-baca, kayaknya nggak boleh juga kayaknya. Wah. Nggak adil kita. Iya. Nggak bisa adil. Jadi jangan dibohongin ya. Jangan mau dibohongin katanya tuh. Sama laki-laki. Aduh, kena lagi Bapak. Kayak Ahok lagi gue. Kayak Ahok. Beda. Kalau itu kan Quran, kalau ini kan orang. Nah, jadi 4 ini yang utama. Memang ada lagi alasan-alasan lain. Iya, Nah, saya pikir yang mualaf di sini boleh pikirkan ada nggak sih salah satunya yang saya ngomong? Ya, karena ada fenomena tadi, ya. Ya, yang paling bagus adalah sebenarnya yang pertama, yang betul-betul paham. Oh, ini akidah dari Islam gini, akidah dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu begini, ya kan? Kenapa saya bilang begini? Ya, ada misalnya orang Muslim yang pindah ke Kristen banyak juga. Iya. Kenapa? Karena mereka cari popularitas, langsung masuk YouTube, jadi YouTuber. Wah, duitnya banyak itu. Iya. Ya kan, kemudian bahas agamanya bukan bahas agama barunya. Jadi saya pernah ngomong sama Felix juga, ada satu akun
yang mengkomersialisasikan ya para mualaf, para murtadin. Oh. Nah ini yang nggak benar ini menurut saya nih, ya kan? Nah akhirnya apa? Akhirnya setelah 2-3 bulan nggak populer lagi dia, Ya. penghasilannya pun nggak ada. Akhirnya dia mencoba balik lagi dia, Betul. kan itu. Nah kalau pikiran kalian begitu, ya bukan yang pertama, sebaiknya pikir-pikirin dulu. Nah tapi tadi juga diskusi sama Fuad, saya juga saranin ya, mungkin ini baru juga. Ya sebaiknya orang yang pindah agama, ya misalnya contohnya dari Kristen ke Islam. Ya. Ya orang Islam ya dengan syarat tertentu ya tidak babi bu lagi langsung baca 2 kalimat syahadat. Ya. Padahal masuk Islam tuh kalau menurut kalian betul-betul dari hati bahwa agamanya itu bagus, ya, tapi menjalankannya itu, saya juga berpikir, sholat 5 waktu loh sehari loh. Iya. Iya kan? Iya benar. Kita ada puasa pada bulan Ramadan loh. Iya. Kalau puasa Kristen gampang-gampangan, makan satu hari kenyang, makan sekali kenyang, makan kenyang sekali sehari udah. Yang lain cemil-cemil boleh. Lebih ke OCD gitu ya. Iya, benar. Tapi nyemilnya tumpeng bro. Oh, nyemilnya karena tumpeng. aku paham puasa di Kristen makan kenyang 1 kali sehari. Iya. Kalau di Islam kan nggak bisa. Iya. Selama matahari itu masih orang nggak bisa kita makan. Iya. Nah itu. Terus banyak lagi, apa lagi? Wah, dia misalnya Makanan. satu ada batasan. Ya. Kemudian bagi yang Pakaian untuk pakaian perempuan juga beda. perempuan. kaum Hawa adalah pakaiannya, ya harus pakai Tertutup. hijab dan syar'i lagi. Ya, ada yang pakai niqab silakan, ada yang enggak juga nggak apa-apa. Ya pernah dulu kita bahas yang Iya. niqab. Saya bilang ya nggak apa-apa. Nah tapi ya itulah. Jadi dulu waktu Felix masuk Islam saya juga pikirin harus konsekuen ini. Dia sanggup nggak jalanin? Kalau sanggup, monggo silakan. Tapi harus konsekuen, nggak boleh balik-balik lagi. Iya. Gitu loh. Ya. Nah, tadi kembali lagi bahwa kalau Kristen masuk Islam, ya beda kalau kita orang non Kristen masuk Kristen. Ada 2 sih sebenarnya, Kristen Katolik beda, Kristen Protestan beda. Kristen Pentakosta juga beda. Iya. Sama Ortodoks. Kristen Katolik dia nggak pernah langsung terima, belajar dulu minimal 8 bulan sampai setahun. Kayak ujian penyetaraan gitu ya. Betul. Kalau anda sudah memahami dan mau terima silakan. Kalau enggak ya jangan. Benar. Tes dulu. Ya. Iya. Jadi tergantung kita. Nah makanya saya bilang agama itu kan pilihan sebenarnya. Betul. Tapi dikasih batasan ini. Nah tapi kalau Kristen lain enggak langsung dibaptis, dimandiin di kolam. Iya. Nah kalau di Islam sama, disyahadatkan langsung. Jangan-jangan belum bisa baca Al-Fatihah pun sudah disyahadatkan. Jadi itu bentuk kekhawatiran papi ya. Takutnya banyak orang yang niatnya. Betul. Saya pikir gini, nanti bisa merusak satu institusi agama. Ya, benar. Satu orang yang berbuat sesuatu yang agamanya. Kalau kita gampangin kan, ini waduh agama ini gampangan gitu. Iya, betul. Nah, jadi supaya jangan ada konotasi gampangan, ya sebenarnya harus ada filter. Iya, menarik. Loh kan kita ingin mendapatkan umat pilihan. Iya. Ya kan? Umat cerdas istilahnya. Betul ya, juga sih. Itu kira-kira sumbang saran. Menarik. Tadi diskusi yang menarik juga tuh ngomong soal itu karena banyak memang. Kemarin saya punya teman mualaf orang Korea. Terus suatu ketika ngobrol-ngobrol sama saya, dia udah mualaf kayaknya sudah 2-3 bulan gitu ya. Terus nongkrong-nongkrong nggak lama azan zuhur. Yuk kita ke masjid. Terus dia tuh mulai kayak keringet dingin gitu. Terus dia ngomong, ini pertama kalinya saya mau sholat di masjid. Jadi bayangin ya, sudah 3 bulan hampir berproses masuk Islam, tapi dia bahkan belum bisa ngerasain. Dan ternyata setelah ngobrol baru tahu dia belum punya pembimbing. Nah itu memang sering sih kita harus akui terjadi di komunitas Islam itu. Kalau tadi mungkin kalau di Katolik dibina dulu, baru syahadat baptis lah kira-kira ya.
Kalau di Islam sering banget emang masuk Islam dulu, terus udah gitu ya, nggak ada yang Ya. bina gitu. Bahkan problemnya lebih jauh lagi, Pi. Apa tuh? Problemnya adalah orang-orang yang muslim dari awal pun mereka juga nggak ngerti kenapa mereka Islam. Itu problemnya. Bener. Sehingga Iya. problemnya kemana-mana. Muslim yang udah dari lahir pun nggak tahu kenapa dia pilih Islam ya. Betul. Nah itu memang PR. Makanya Iya, kita selalu bilang bahwa tugas kita itu termasuk para yang tadi ya yang baru masuk Islam. Kalau kemarin kita juga diskusi tentang mu'alaf. Jadi di dalam Islam kita kasih tahu dulu pada teman-teman juga yang memang belum tahu. Kata-kata mu'alaf itu adalah ada di dalam Al-Quran. Mu'allafun kulubuhum. Jadi mu'allafun kulubuhum itu adalah orang-orang yang perlu ditarik hatinya. Makanya sebenarnya kalau dari definisi mu'allaf yang sebenarnya di dalam Al-Quran, papi itu masuk mu'allaf. Oh, sebagai definisi bahwa orang-orang yang Perlu ditarik hatinya ke dalam Islam. perlu ditarik Nah, hatinya. contoh misalnya, di zaman dulu ketika Rasulullah dapat gonimah, dapat pampasan perang, Pi, itu Pampasan. salah satu yang diberikan adalah orang-orang yang bukan muslim yang mu'alaf. Berarti orang yang bukan Muslim tapi Tapi punya diha- ketertarikan kepada Islam. Diharapkan Oh. keislamannya. Diharapkan keislaman. Karena ketika diberikan, maka dia akan merasa bahwa oh ternyata aku dipandang ya. Ternyata aku dimuliakan ya. Maka dia mau masuk Islam. Baik, Nah itu baik. mu'alafun kulubuhum tidak harus orang yang baru masuk Islam. Oh. Cuman ya karena bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tuh yang baru masuk Islam mu'alaf lah kayak gitu-gitu. Iya, iya, Jadi iya, betul. mu'alafnya ya tadi nggak berhenti-berhenti. Berhenti. Sampai sekarang juga Felix Yo seorang mualaf Pak. Udah dari Iya, kapan ya? Iya iya, bener. Udah bangkot padahal. Iya benar Iya, sih. mu'allafun qulubihim tuh begitu. Jadi orang-orang perlu ditarik hatinya. Dan inilah memang menjadi PR. Makanya teman-teman yang barusan masuk Islam ini atau para mu'alaf bisa jadi dikasih tugas oleh Allah. Iya. Karena mereka tahu kenapa mereka tertarik dengan Islam. Dan kalau mereka masuk Islam karena alasan pertama yang tadi Papi sampaikan, orang-orang yang kayak Ya, gini bagus itu. akan bisa meyakinkan orang lain. Sebagaimana insya Allah yang antum lakukan ya. Betul, Betul, kira-kira betul. gitu. Menarik sih. Jadi justru beban menyadarkan umat Islam sejak lahir yang nggak tahu dia kenapa memilih Islam itu ada pada teman-teman mualaf yang memilih Islam karena alasan pertama tadi. Iya, bukan saya, kalian ya. Jadi buat itu menjadi PR Betul. para ustadz, Iya. para ulama untuk menuntun. Kalau dia sudah punya pikiran yang pertama tadi kan Iya, bagus itu betul, sebenarnya. betul, betul. Jadi pilihan. Tapi kalau ngomong Islam dari kecil, kan ada tuntutan dari orang tuanya sebenarnya. Ya, Ya kan betul, betul. orang tuanya kan muslim juga, dia bisa menuntun dia. Iya, iya, betul. Nah, yang sekarang yang menjadi problem, kalau memang pilihan mualaf ini pada poin yang pertama, terus di rumah siapa yang nuntun? Itu dia masalahnya. Satu minggu kalian ketemu sekali, ya kan? Sorry, saya pengen tahu yang mualaf angkat tangan ayo, baik akhwan maupun Ikhwan. ikhwannya. Mbak angkat tangan Siapa yang mualaf? satu. Kok malu-malu angkat tangannya? Hah? Satu, dua. Enggak ada yang mualaf di sini. Ini Dari tadi loh. kita ngomong sama siapa ya? Itu loh. Oh ada satu, dua doang. Tiga. Yang cowok nggak ada? Hah? Itu. Oh ada satu. Oh dua. Wah. Itu yang paling belakang Cina tuh juga sama tuh mualaf. Oh. Cuma dia nggak mau dibilang mualaf lagi. Oh nggak mau dibilang mualaf lagi. Iya. Oh udah pada merasa Iya. nggak mau pakai istilah itu Iya. ya. Oh ya. Kirain diawasi sama orang Berarti- rumah ya enggak. Berarti Islam baru Islam. Iya. Baru Islam. Nyubi. Iya iya iya. Ya, tapi ya itu tadi pembimbing kalian tuh kalau enggak ada, ya nanti bukan apa menjadi banyak yang menjadi bidat istilahnya pelajaran kalian itu, ya kan? Bid'ah maksudnya. Hah? Oh. Bid'ah. Bidah iya. Kalau iya. di sini Ya, bid'ah. kalau bid'ah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia bidat, Bidat. sesat. Iya iya iya. Jadi memang tidak bisa ngomong. Kalian baca Al-Quran, ya kan baca. Lalu terjemahannya kalian baca. Lalu kalian tidak ngerti, lalu mau tanya siapa? Baca tafsir, ya. Tafsirnya pun kalau kalian tidak ngerti lagi, apa? Asbabun nuzul, tidak mungkin kalian bisa baca. Ya kan harus ada ustadznya, harus ada Iya. pembimbingnya. Nah yang jadi masalah, 1 minggu sekali itu udah cukup. Nah, jadi jawabannya adalah yuk ngaji. Yuk ngaji. Maka teman-teman kita sudah punya programnya Nargis Channel. Promosi program habis ini. Tapi bener sih itu PR banget. Betul. Jadi kemarin sepekan ini dari mulai Sabtu ngisi di Lombok, Ahad, Iya. Senin, Yang mereka ekskul, bilang juga Selasa, gitu. Rebo, sampai hari ini
Saya lupa kalau ada acara hari ini tadi itu. Nah itu tuh saya bilang gini, ngomong ke istri saya bahwa, aduh ini padat banget pekan ini. Terus jawabannya sederhana, alhamdulillah. Jadi disibukin dalam kebaikan. Ajib. Justru kalau teman-teman ngerasa masih ada yang bolong dalam sepekan menurut gue ya, apalagi kita sama-sama masih pembelajar nih, harusnya sih cari jadwal lain deh, harusnya tambah lagi karena dengar-dengar ada sebuah ungkapan kayaknya para ulama sih yang nyebut bahwa kalau kita nggak disibukkan dalam kebaikan kita akan disibukin dengan kemaksiatan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya, karena itu waktu itu butuh tumbal ibaratnya gitu ya. Iya. Jadi kosong tuh nggak ada. Pokoknya kalau nggak kebaikan keburukan. Jadi itu sama-sama muhasabah sih buat kita. Iya. Dan Papi juga udah nekenin beberapa hal. Termasuk Papi ketika saya masuk Islam juga ditekenin, kamu jangan pernah ceramah minta uang sama orang. Oh. Itu nggak boleh juga. Ya papi ngomong gitu kan karena ada duitnya. Iya, itu dia. Iya benar sih, benar. Makanya terus kemudian bilang kalau nanti nggak ada uang minta papi ya itu bertanggung jawab. Iya betul, bagus. Iya. Jadi gini, Gitu. bukan kita bukan tidak mau uang, tapi kalau ceramah tuh tidak boleh pasang tarif sebetulnya. Iya. Ya, waduh, saya tarifnya sekian. Tidak usah. Kita datangin kalau kita punya waktu. Toh ilmu agama ini kan tidak pakai modal. Iya. Ya kan, yang penting dari nurani kita mau belajar, ya mau taat, ya mau mensyukurin, itu udah jadi sebenarnya. Nah, kalau orang ngasih, alhamdulillah kita ambil. Ya, jangan bilang, waduh nggak cukup nih bos. Iya. Gitu. Nah ini yang namanya kalimating sawa tadi. Ternyata setelah kemudian Papi ngomong gitu, itu kan di awal-awal ketika aku masuk Islam ya. Ketika kita lihat di dalam Al-Quran, Masya Allah, itu di dalam satu surat, berapa kali Allah bilang, saya tidak pernah minta upah daripada kalian. Seluruh Nabi bilang kayak gitu. Saya tidak pernah minta upah sama kalian, saya tidak pernah minta upah sama kalian. Bahkan ini Pi, ketika dibahas oleh ulama itu saking membahas ayat ini, ulama bilang gini, jangan pernah seorang asatif atau seorang ustadz dan para ulama ketika datang ke kajian atau datang ke majelis ilmu belum makan. Dia harus sudah makan. Supaya apa? Supaya bahkan gak ngarep dikasih makan sama panitia pengada acara. Betul. Ya, sampai seperti itu. Biasanya minta mentahnya aja. Iya, betul. Langsung dikasih bungkus aja. Dan kadang panitia ngasihnya buah. Orang mau nasi padang. Iya. Tapi bener sih. Sampai begitu. Itu filosofi yang luar biasa dan itu kepake banget di ngaji. Kami ngerasain banget. Walaupun memang kiri dan kanan kita melihat fenomena itu masih banyak. Tapi alhamdulillah. Insya Allah teman-teman yang sudah pernah ngontak anak yang ngaji secara personal untuk diundang, pasti jawabannya selalu sama. Kami tuh bingung kalau dijawab, fee-nya berapa Pak? Bisarohnya berapa gitu kan. Ya selalu sama, kita sami nawa atau nama Ustadz Felix ya. Tidak ada tarif ya, cuman kalau nggak ada keterlaluan. Nggak. Gitu, menarik sekali. Cuman kalau dikasih amplop terima. Ya. Nanti kan dilihat. Kalau kecil lain kali nggak usah datang. Di blacklist ya Babi ya. Iya benar. Iya, artinya itu yang tadi kita bilang kalimating sawa. Benar, artinya kan benar. ternyata prinsip-prinsip ini kan juga ternyata tertera di dalam Al-Quran. Oh benar. Gitu maksudnya. Kita nggak boleh minta. Kenapa? Karena gini Pi, masalahnya Pi. Pernah aku pergi ke satu tempat, ada orang kaya yang ngundang aku. Ketika dia sudah merasa ngasih uang banyak, dia bisa ngatur-ngatur ustadznya. Ini yang aku paling gak suka. Betul. Nah kalau kayak gini udah cetok aku ban. Iya di ban. Kenapa? Betul. Karena kita yang ngerti tentang kondisi umat, kenapa kamu yang ngatur hanya karena kamu pegang uang gitu maksudnya. Nah itu maksud ulama tuh gak boleh dibeli gitu maksudnya. Kira-kira gitu. Itu fakta sih. Gitu benar. Nah kalau di pertemuan hari ini Ustadz ya. Ini kan ada teman-teman yang mu'alaf juga tadi. Ada yang memang sudah muslim sejak lahir ya. Sebenarnya goals apa Tat yang sebenarnya diharapkan dari selalu adanya pertemuan kayak gini? Karena apakah saya nggak tahu sih, apakah biasanya di sini setelah hari ini ada pembinaan khusus, pendampingan khusus atau gimana gitu? Ya, Masya Allah tadi udah diingetin sama Papi ya. Jadi kita ingetin lagi bahwa di titik temu ini setiap 2 pekan sekali, Pi. Kita ketemu setiap 2 pekan. Kita ketemu nggak ada apa-apa, kita cuma pengen menyenangkan para mu'alaf dan orang-orang yang mendampingi mereka. Kita di sini kita ajak makan bareng. Di sini juga ada beberapa orang-orang yang mensupport selalu acara-acara kayak gini dan kita cuma pengen mereka bahagia, senang berada dalam agama Islam. Betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah targetnya setelah kemudian mereka ini kita juga bilang pada mereka untuk ada pembinaan rutin gitu Pi. Sehingga tadi pertemuan yang per pekan aja tuh sudah nggak cukup.
Karena Benar, namanya benar. pembinaan itu kan setiap waktu sebenarnya. Betul. Nah, cuman ini lagi kita siapin supaya mentor-mentornya bisa siap, kakak-kakak pendampingnya siap. Supaya nanti kakak-kakak pendamping inilah yang nanti akan membarengi teman-teman sekalian yang baru mengenal Islam untuk bisa tahu lebih sempurna sehingga nggak terjebak pada sesuatu yang tadi, yang sesat tadi. Karena ada orang yang juga sama, ketika baru belajar Islam, akhirnya pas dia dapat yang salah, tadi nggak temenan lagi. Karena dianggap gurunya beda, kira-kira gitu. Nah, itu yang kita pengen lakukan juga, insya Allah doain mudah-mudahan segera bisa untuk kita mulai ya. Ya. Nah mungkin sekarang kalau ada yang mau nanya kali Boleh. ya. Karena sudah jam 5 ya, silakan kalau ada Ya, yang mau silakan nanya. mungkin ada yang mau bertanya. Nanti teknisnya gimana nih? Nah itu Maju aja kali ya. Orang Cina Agak ke belakang depan. tuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi. Papi. Pas banget ya kebetulan ada Papi di sini. Sebenarnya kejadiannya udah berapa bulan yang lalu ya Pi. Ya. Saya sedikit cerita ya. Jadi tahun 2016 itu awal perkenalan saya dengan anak Papi Ustadz Felix. Jadi ini pelakunya. Yang membuat Anda diusir itu. Oh gitu, 2016. Dia dikasih ruko loh sama bapaknya. Dan nggak jadi gara-gara masuk Islam. Enggak, tetap jadi. Bagus Dikasih ruko loh. sekali. Antum mau daftar jadi kakaknya enggak? Lanjut dulu. Jadi di di tahun 2016 itu saya ketemu anak Papi Ustadz Felix. Terus ketemu dengan orang tua di Jakarta. Awal ketemu lagi sama orang tua setelah udah memeluk agama Islam. Papi saya berkomentar waktu saya cerita, Pak, aku kenal dengan Ko Felix itu, beliau luar biasa ilmunya segala macam, ngajar saya Islam, ngajar adab akhlak yang baik segala macam. Bagus katanya, gitu Pi. Awalnya perkataannya oke, dukung, ya kamu sama Ustadz Felix aja, nggak apa-apa. Beliau kan ngajarnya baik-baik, gitu kan Pi. Terus selang nggak lama tahun 2022 Pi, berapa bulan yang lalu, saya nggak tahu kok tiba-tiba bukan berani ya, kok tiba-tiba Papi saya berubah haluan ngomong begini, kamu jangan, maaf ya Pi, kamu jangan ikut sama Ustadz Felix lagi, itu Ustadz radikal. Lah, dulu pertama baru ketemu bilangnya baik, bagus. Kok tiba-tiba Dulu belum dibubarin soalnya. Iya. Iya, lanjut. nah, tiba-tiba kan komentarnya berbeda gitu, Pi. Nah, saya sebagai anak gitu, makanya kan ada Papi Ustadz Felix nih. Saya sebagai anak itu kan pengen bahasanya meng-counter attack, cuma kan Counter attack. Bapak lu teroris apa gimana kalau counter attack? ya, pokoknya pengen membalikan lagi Iya. statementnya kalau radikal tuh yang gimana segala macam. Cuma kan karena posisinya saya mau ngebalikin serba salah gitu. Jadi saya ya diem dulu gitu. Saya lagi mikir juga ini gimana caranya biar bisa ngeyakinin bahwa beliau itu nggak seperti yang Papa pikirkan gitu. Itu cuma media framing. Nah, menurut Papi gimana pendapat Papi sama Ustadz gitu ya? Saya sebagai anak kepada ayah ibu saya yang awalnya Mendukung. tapi tiba-tiba berubah haluan. Nah, itu yang saya maksud, Mas. Iya. Ada Nanti cebong bilang ini. aja, sekarang saya udah ngajinya ke Opa Fuad. Nggak ada radikal-radikalnya. Toleransinya bablas gitu ya. Insya Allah disetujui Anda ya. Amin. Oke. Gitu, Pi. Thank you ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana tuh Ustaz? Ya. Selalu ya dilemanya memang rata-rata sama keluarga ya. Memang yang Ya. namanya juga yang melahirkan, yang membesarkan tentu memang nggak mudah ya. Ya. Iya. Aku pernah menikahkan orang juga begitu. Kenapa? Menikahkan orang. Gak menikahkan orang, terus kemudian orang ini nikah Ya. sama seorang akhwat. Ya. Akhwatnya punya ayah. Ayahnya bilang, Apa? kamu kalau nikah jangan sama orang-orang kayak Felix Syawita. Padahal antum yang nikahin. Iya betul. Iya. Ya tapi ya itu salah satu contoh. Aku Ya. udah pernah bilang. Nanti Papi bisa nambahin. Orang tua itu benar atau salah kita, kalau mereka nggak suka itu sudah dosa. Jadi artinya bagi kita secara pribadi ya sudah nggak ada masalah. Kalau nggak suka kan juga nggak mengubah antumnya gitu loh maksudnya. Artinya juga nggak mengubah akunya. Artinya sudah kalau nggak suka nggak apa-apa, kasih aja ceramah yang lain. Tontonin Fuad. Yeah. Itu ada video bagus Fuad yang sekarang paling favorit aku, nanti coba dilihat di Yang YouTube ya. mana? Yang di bagian membership antum. Before 30. Ya, Oh, itu iya. bagus banget tuh. Itu pas dia lagi bahas mushroom bagus.
Iya, iya, iya. Nah, jadi itu salah satunya. Antum bisa dengan cara yang lain. Artinya tadi ya, pertama harus dipahami kalau orang punya referensi, tontonannya adalah sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang kita tonton. Mungkin dia punya pandangan berbeda, udah kita pahami aja dulu. Menurutku sih itu sih. Jadi nggak perlu dikonflik, nggak usah dikonter juga, gitu kan. Nanti malah kitanya yang jadi salah gitu. Memang kalau orang Chinese sukanya di counter. Iya, main counter aja. Jagain ya duit. Jagain counter. Jagain counter ya. Iya. Monggo kalau Papi mau ngasih saran. Tambahan mungkin sebagai orang tua, Pi, gimana tuh, Pi? Ya, kalau saran saya sih begini, sebagai anak ya terhadap bapak slow aja kita pikirannya. Bapak tuh biasa, dia itu mengkhawatirkan keselamatan kamu sebenarnya. Ya, satu. Dan itu kan baik sebenarnya. Nah, kalau misalnya bisa ngasih tahu papanya juga, bilangnya ya Papa Ustadz Felix apa nggak lebih khawatir? Ya kan? Nah, coba bilang gitu. Bener juga ya. Tapi Suruh telepon. Iya. Jangan nyusahin dong. Udah banyak urusan. tapi apa? Tapi bilang aja papanya udah ikhlas kok. Ya, dia mau ditangkap polisi, mau ditembak mati. Tapi Tambah serem gak sih papa dia? Tambah aku tambah serem. jadi ini kan jalan dia istilahnya meninggal dalam jalan yang benar. Ya, husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi dia tidak meninggal di tempat pelacuran misalnya, ya kan? Atau meninggal di orang lagi OD bareng-barengan, ya. Itu jadi dijelaskan aja. Ya saya pikir dia bisa terima kok. Dan bilangin aja saya bisa menjaga diri saya sendiri gitu loh. Dia tidak perlu khawatir. Nah, kalau dia memaksa kamu tinggalin Ustadz Felix misalnya, apakah kamu juga tinggalin Islam misalnya? Misalnya nih, tadi kan kamu udah pilih kan? Ada nggak 4 di antara yang kamu pilih tadi gara-gara masuk Islam? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, nomor 1 bagus. Nah, Nah, jadi yang paling penting adalah itu. Ya, bapakmu lama-lama dia sadar kok Dia hari pertama dia khawatirnya 10. Hari kedua dia udah khawatir 9. Seminggu kemudian kamu udah apa-apa dia udah nggak banyak ingat lagi. Ya saya juga begitu dulu. Setelah dia ngomong sama bapaknya gitu, terus bapaknya bilang apa? Kamu jangan ketemu sama bapaknya Ustadz Felix. Nambah musuh ya. Jangan lagi gitu. Iya. Bener sih. Kalau dari aku sendiri sih itu bagian dari ini nggak sih, Tat? Kayak retorika dakwah atau mungkin kita nyebutnya ya gini, kalau saya ke ibu saya, misalkan nih, treatment orang tuh beda-beda. Gimana sih Kak Fuad nyadarin ibu, misalkan kalau saya ya, dalam satu hal aja kan, untuk menghijrahkan itu kan banyak hal ya. Satu hal aja, bagaimana agar orang tua percaya saya mandiri secara finansial, bahwa saya udah siap segala macamnya. Hal-hal yang mungkin bagi orang aneh saya lakuin, contohnya ketika saya pulang bawain tas buat ibu saya, label harga kan dicopot. Iya kan ya? Luar biasa. Iya, jadi orang bilang pamer dong. Ini cara dakwah saya. Karena orang tua saya masih melihat itu sebagai standar. Oh, udah mampu beliin mama kayak gini ya. Keren banget ya. Padahal mungkin itu mengutang atau apa segala macam ya. Artinya tunjukkanlah apa yang menurutku ya, yang orang tua suka dan itu gak masalah. Kalau emang orang tua gak suka sama Ustadz Felix, ya gak usah diupload fotonya, videonya. Kan gak apa-apa juga. Iya kan ya, kita kan temen. Saya tuh hampir gak ada foto sama Ustadz Felix. Namanya temen sama temen aja. Kita kan jarang-jarang yang cowok-cowok. Foto dong, foto jarang kan ya? Itu tandanya belum temen nih. Ya maksudnya artinya tunjukin. Kalau memang orang tua misalkan gak suka kamu kemana. Kan gak harus selalu diomongin juga. Udah tahu orang tua gak suka. Mama tahu gak? Aku habis ketemu Ustadz Felix. Ya itu mah cari gara-gara namanya ya. Memang dia sebenarnya counter tadi. Counter tadi, ya. Itu sih mungkin ya. Kalau emang mama sukanya siapa, berarti mungkin itu yang bisa kita tunjukkan. Mama sukanya kita jadi orang lebih baik, ya itu aja kita tunjukkan ya. Paling kayak gitu sih. Betul, aku sepakat banget. Itu keren jawabannya. Luar biasa. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Felix, saya mau nanya. Alhamdulillah saya mualaf sudah 1 tahun. Kebetulan keluarga juga belum setuju. Yang mau saya tanyain. Jangan nangis. Gak apa-apa, sabar Pak. Ini padahal udah dikit lagi loh. Jangan nangis. Kalau nangis berarti ada penyesalan. Oh ada penyesalan, oh iya siap. Alhamdulillah belum netes air matanya. Ah iya siap. Cuman suaranya aja yang goyang. Oh.
Yang mau saya tanyain, ketika keluarga misalnya meminta saya, kebetulan background keluarga saya Konghucu. Oke. Jadi kalau beribadah itu pakai hio ya. Hio ya. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya dari keluarga meminta saya untuk sembahyang kubur, kemudian pakai hio, apakah kalau saya niatin itu hanya untuk menghormati keluarga saya, apakah itu bagian dari toleransi atau menduakan Allah? Itu yang mau saya tanyain. Kemudian apabila itu tidak boleh, bagaimana cara saya untuk menjelaskan ke orang tua? Hal yang mungkin kalau saya jelasin itu akan menyinggung mereka begitu. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Luar biasa. Mas, ini beneran sih, saya relate banget Tat. Jadi tidak semua memang seideal mungkin apa yang terjadi pada Ustadz ya, di mana orang tua menerima ini sering banget. Boleh nggak saya ya minimal nyicipin apa yang sudah dimasak atau mungkin menghadiri apa yang sudah kayak gitu-gitu Tat? Ya, aku paham banget. Karena kita juga sama, dulu sembayangnya masih pakai hio, masih pakai garu gitu ya. Nah, dulu papi punya ibu itu paling dekat dengan saya. Jadi saya anak kedua paling dekat. Nenek paling dekat sama saya. Ketika nenek saya meninggal, itu sampai bulan lalu saya masih mimpi. Jadi masih mimpi. Artinya sampai sedekat itu. Kerinduannya. Masih mimpi. Maksudnya masih mimpi, nenek saya itu masih mimpi. Iya. Dan waktu dulu tuh ketika setiap kali saya pulang sebelum saya masuk Islam, itu pasti kita sembayang. Gak usah perlu nunggu hari-hari khusus, kita pasti sembayang pakai hio itu. Nah setelah kita masuk Islam, kita tahu ada banyak sekali perubahan-perubahan harus kita jelasin. Mulai dari kemudian kita nggak boleh makan makanan yang mereka makan, babi dan segala macam yang nggak halal, wine dan seterusnya. Lalu kemudian harus pakai pakaian yang tertutup, misalnya bagi laki-laki, walaupun bagi perempuan jelas lebih susah ya. Dan sudah saya sampaikan dari kemarin, termasuk soalan hiu. Nah itulah kemudian dari awal itu memang sangat sulit sekali. Sampai kemudian pas pemakaman dan segala macam mereka harus beribadah dan segala macam. Makanya pertama-tama kita harus cari ilmu, batasannya sampai di mana sih. Kadang-kadang ada hal-hal yang masih bisa difleksibelin, tapi kita keras di situ. Ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus tegas di situ dan memang nggak bisa fleksibel. Maka itulah harus belajar. Contoh misalnya, kayak misalnya ke masjid misalnya. Sekarang Pak Iwan, Papi masuk ke masjid. Ini kan perbedaan pendapat di antara orang. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Maka fleksibelnya sampai di mana sih kita boleh orang-orang yang bukan muslim sampai masuk masjid misalnya. Nah ini kan ada hukumnya. Dan semua orang tuh ketika melakukan, berarti kalau teman-teman sudah lihat Pak Iwan ada di sini, Papi ada di sini, berarti saya sudah ngelihat beberapa pendapat-pendapat fikih tentang itu. Sama seperti ketika Papi misalnya minta dianterin barang ke gereja misalnya. Ini hukumnya kayak apa sih? Kalau memang ini nggak boleh, seperti apa cara kita dalam tanda kutip mengakali secara syar'i misalnya. Sehingga itu bisa jadi boleh dan seterusnya. Dan kadang-kadang ada simbiosis mutualisme. Misal contoh misalnya, Papi itu pernah bilang sama saya, Lik kan kamu kan nggak boleh riba. Kan Papi kan boleh. Ya, benar juga. Jadi kalau kamu mau beli rumah. Invest. Kalau kamu mau beli rumah, biar Papi yang beli. Atas nama Papi kan nggak apa-apa. Secara syar'i nggak apa-apa. Iya benar sih. Dan ada orang yang bilang, loh berarti Ustadz kan menjerumuskan keluarganya sendiri. Menjerumuskan gimana? Iya. Orang mereka aja nggak beriman pada yang kita imani gitu maksudnya. Iya. Gimana dikatakan menjerumuskan? Keluarga gue ada yang Kristen ya? Lagi pengen ngambil KPR. Ya, jadi kan gitu, itu salah satu contoh. Kadang-kadang ada simbiosis mutualisme. Benar-benar. Walaupun ternyata akhirnya Papi bilang udah Papi bayar cash. Nah, akhirnya mentalnya memang bukan mental riba sebenarnya. Tapi setidaknya aku pengen menunjukkan kadang-kadang interaksinya dalam tanda kutip positif, dalam tanda kutip negatif. Jadi kita harus belajar dulu nih, belajar sampai di titik mana kita bisa fleksibel dan sampai di mana tidak. Dalam kasus hiu tadi, dalam kasus garu tadi, itu adalah namanya sudah masuk ibadah. Ibadah itu adalah sejenis ritual yang memang kemudian diyakini bahwa ritual itu sampai kepada orang yang disembayangin itu. Kira-kira gitu. Nah, maka kalau saya mengambil pendapat tidak. Nah, kalau tidak berarti tinggal kita jelasin. Nah, bukan Papi yang harus saya jelasin waktu itu, adiknya. Gitu kan ya. Karena adiknya Papi sangat strict di situ. Gitu kan ya. Pokoknya harus sembahyang segala macam. Kita bilang, yang penting kita ingatkan. Kita selalu mendoakan kok, yang penting kita ingatkan. Ya udah enggak usah pakai garu enggak apa-apa. Awalnya ya pasti dijulidin. Tapi lama-lama ya
gampang gini, kita harus tahu bahwa kita punya masalah. Kadang-kadang buka masalah itu untuk nyelesain masalah itu. Nah, kita ada ketakutan padahal belum mencoba ya. Betul. Jadi dicoba aja dan insya Allah somehow mereka juga ngerti kok insya Allah. Karena nanti kadang-kadang situasinya berbalik di mana mereka harus memahami kita gitu loh maksudnya. Nah artinya kalau dalam kasus-kasus kayak gitu ada banyak tweak-tweak yang bisa dilakukan. Tapi kalau dalam hal ini jelasin aja. Ada banyak lagi hal-hal yang lain yang misalnya memang kita bisa untuk ambil semacam kayak ngakalin. Tapi ngakalin itu secara syar'i. Seperti apa caranya supaya kita bisa masuk dalam perkara-perkara yang bagus. Contoh, Imlek misalnya. Imlek. Bagian mana yang Imlek nggak boleh misalnya. Nah Imlek itu ternyata ada perbedaan. Ada yang meyakini Imlek adalah bagian daripada akidah, keyakinan. Ada yang mengatakan bukan. Saya meyakini bagian daripada akidah. Maka saya tidak mengucapkan Imlek. Terus gimana caranya terus kemudian fleksibilitasnya? Makan malamnya kan nggak ada masalah. Iya. Maka makan malamnya kita tetap makan malam bareng. Angpaunya kan gak ada masalah. Tinggal diganti amplopnya warna hijau ya, biar agak syar'i gitu ya. Bahkan angpau juga, kalau warna hijau bukan angpau, cingpau namanya. Beda. Beda. Sorry Muhammad. Ang itu artinya merah. Newbie. Iya. Newbie. Jadi artinya harus warna merah. Nah, dan itu juga gak ada masalah. Kenapa? Sultan Turki juga warna merah. Ya benar-benar. Jadi gak ada masalah. Artinya itu adalah sesuatu yang bisa kita kompromikan. Sesuatu yang bisa kita fleksibilitaskan. Betul. Jadi cari bagian mana. 25 Desember saya meyakini tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Betul. Mungkin ada yang lain yang meyakini boleh mengucapkan Selamat Natal. Monggo. Kalau dalil yang paling kuat saya yakini tidak boleh. Lalu gimana caranya tetap kita menjalin silaturahim? Kan libur tidak hanya tanggal 25. Betul. Ada tanggal 27, ada tanggal 28. Benar. Dan seterusnya kan ngunjungin orang tua kan bisa kapanpun yang kita mau. Betul. Jadi kira-kira gitu. Mungkin Papi ada tambahan mungkin kalau ya soal-soal kayak gitu. Baik, tadi anak ini latar belakangnya orang tuanya Buddha atau Kristen? Konghucu. Oke. Kalau Konghucu biasanya kan ada sembahyang. Jadi gini, memang ada perbedaan, ya tergantung dari akidah masing-masing agama kan. Kalau misalnya Kristen, dia juga ada dua, ya. Kalau kamu sudah Islam ya sudah, bilang saja sama bapak ibumu, saya turut mendoakan secara Islam. Tapi saya tidak mendoakannya dengan cara Konghucu, ya. Nah, itu yang paling betul. Tapi saya mau kasih tahu lagi kalau misalnya ada teman-teman yang dari latar belakang Katolik atau Kristen Protestan, ya. Kalau Katolik dia lebih fleksibel. Kalau Protestan, ya Kristen Protestan lebih kaku. Dia boleh pergi ke kuburan, dia berdoa dengan cara Protestan dia, Kristen Protestan, tapi dia tidak pakai garu, tidak boleh pegang garu. Nah, tapi kalau orang Katolik boleh, karena apa? Garu itu kan media sebenarnya. Dari zaman-zaman dulu orang juga bakar-bakar Kemenyan. Ya. Itu kan untuk di perkuburan kan banyak nyamuk, dia bisa ngusir nyamuk sebenarnya. Ya kan, untuk aromaterapi juga buat kita yang mau berkunjung ke sana. Jadi ini hanya satu media. Jadi bukan untuk alat penyembahan enggak. Nah, kalau orang Konghucu sendiri, dia juga tidak banyak baca mantra lah segala macam, enggak. Mereka cukup dalam hati datang, ya kemudian mendoakan juga bapak ibunya atau kakek neneknya. Nah, hanya cara doanya mungkin berbeda. Ya, kalau Kristen Katolik, ya saya tidak tahu ya doanya orang Kristen Protestan gimana. Tapi yang jelas orang Kristen Katolik mendoakan bahwa kita mohon berdoa pada Yang Kuasa, Tuhan, Pencipta alam semesta, untuk apa? Untuk mengampuni dosa dan kesalahan orang tua kita atau kakek nenek kita, agar supaya dia cepat diterima di sisinya. Jadi kita bukan mendoa, aduh Bapak, Mama, Akung atau apa minta rezeki nih. Ini anak cucu banyak nih, semua mau duit nih. Nggak begitu. Jadi orang mati nggak bisa dimintain rezeki, nggak bisa. Benar. Ya nggak bisa dimintain untuk jaga keselamatan lah segala macam, enggak. Yang kita doakan kepada Tuhan supaya mengampuni dosa dia gitu. Jadi intinya itu. Kalau garu itu hanya sarana, kalau menurut saya nih sarana saja, tidak jadi problem. Nah, satu lagi yang harus dipahamin kalau di Katolik,
kita boleh berdoa ya. Kalau kita pernah melihat dia gitu loh. Ada image di pikiran kita. Misalnya nih, saya belum pernah lihat buyut saya. Ya gimana saya doakan dia gitu loh. Ya, namanya mungkin saya udah lupa juga. Orang tua juga nggak kasih. Ya gimana saya sebut namanya? Ya kan? Nah, kalau kita ingat punya, kita pernah melihat, kita tahu namanya, wajar-wajar saja gitu loh. Kalau kita doakan dia ya kepada Tuhan supaya mengampuni dosa mereka. Itu kira-kira. Jadi di Katolik itu boleh pegang garu, itu kita anggap sebagai media saja. Media saja. Ya. Bukan sebagai alat ritual. Nah, kalau ikut ritualnya orang kalau Kristen ritualnya juga nggak ada. Kalau Buddha sebenarnya Buddha cuman sembahannya cuman buah 3 macam saja. Ya. Kalau orang Konghucu dia bisa sembah, waduh, dia mau makan ayam, mau makan babi, mau makan mie goreng segala macam. Nah itu, oleh karena itu ya tergantung kalian kan. Kan tadi udah diomongin kan. Kalau memang mau merubah keyakinan ya silakan, tak jadi masalah. Ya. Hak kalian kok. Ya, yang masa depan juga kalian punya, bukan kita punya orang tua. Ya, itu mungkin saya agak ekstrim deh, tapi tidak apa-apa. Ya. Mungkin papanya mungkin bisa hubungin Pak Papi ya. Biar bisa mengerti gitu. Biar dapat masalah. Ya. Tapi ini saya sudut pandang ya. Pada akhirnya ini adalah perjuangan. Makanya itu tadi adalah ideal. Jadi gini, kadang orang itu suka stres setelah nanya ke ustadz. Padahal tugas ustadz itu adalah nyampein yang benar. Tapi kita kan yang memproses itu. Makanya suatu hari ada orang yang nanya ke ustadz, Ustadz gimana apakah saya harus berhenti dari bank? Kan itu riba. Dia nanya lu, kamu nanya hukum riba atau apa? Kalau nanya hukum riba sudah jelas. Bagaimana kamu proses keluarnya, itu perjuangan kamu. Jadi gini, ini kan hanya idealnya. Yang bagaimana tahu karakter ibu, karakter bapak, cara ngambil hatinya, jatuh bangunnya, nego-negonya segala macam. Menurutku itu kan kembali ke perjuangan Mbak. Jadi jangan stres banget juga. Intinya Mbak tahu bahwa Mbak sedang menuju karena aku ingat kisahnya sahabat Nabi yang dipaksa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan yang orang tuanya dua-duanya dibunuh itu loh, Ustaz. Oh, Ammar bin Yasir. Ammar. Pada akhirnya kan dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik dan kata Rasul, kalau kamu diancam seperti itu lagi, katakan hal yang sama. Artinya bahkan sampai di titik kayak gitu, masih boleh kita tanda kutip berdusta kayak gitu loh. Maksudku, kita nggak pernah tahu kondisi kehidupan keluarga Mbak seperti apa. Berjuang, kita semua doain. Tapi teman-teman nanti juga harus pahami bahwa setiap orang tuh perjuangannya beda. Jangan nyinyir, misalkan loh, kemarin aku lihat dia masih pegang hiu gitu kan ya. Padahal katanya udah mualaf, perjuangan orang beda-beda. Kita nggak pernah tahu di titik mana dia berjuang untuk itu. Kita doain semua gitu. Betul. Ya. Masya Allah. Itu namanya fikih hukum dan fikih dakwah. Fikih hukum itu harus jelas. A sama dengan A, B sama dengan B. Betul. Tapi kalau fikih dakwah itu dia benar-benar harus mengerti. Karena fikih dakwah itu lebih banyak mainnya cinta. Gitu. Luar biasa. Maka kita nggak ngejudge orang lain ketika iya. bahas tentang dakwah. Ngomong-ngomong soal cinta, Ustaz. Malah jadi bahas cinta. Ini masih ada waktu nggak sih? Masih ada. Masih ada yang mau nanya lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Felix. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz juga Kak Fuad. Saya sama mungkin backgroundnya sama seperti Pak Ustadz. Saya dari ateis masuk ke Muslim sudah kurang lebih 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Cuman memang saya ada proses bagaimana mempercayai ketuhanan itu setelah masuk Muslim. Jadi untuk saya benar-benar mendalami Muslim itu baru mungkin 1-2 tahun ini. Nah, yang pengen saya tanyakan sebenarnya simpel gitu. Dalam arti saya secara pribadi masih suka musik. Terlepas dari perdebatan musik haram atau tidak, saya tidak tahu cara pandang Pak Ustadz Felix tentang melihat itu. Tapi saya sendiri masih menyukai itu. Termasuk salah satunya saya masih suka mendengarkan musik-musik gospel ataupun musik religius dari agama lain. Panis Angelikus. Ya kan ya? Ini tahu banget. Saya hafal. Iya. Nah, tapi bukan untuk menikmati dia secara ibadahnya, tetapi menikmati dia secara mungkin melodi ataupun ngulik. Saya suka ini kan gitu. Penyuka musik lah ya. Penyuka musik. Itu pertama hal satu musik. Terus saya juga soal ceramah.
Mungkin salah satunya Pak Ustadz Felix yang sering saya dengar dan teman-teman ulama ataupun ustadz lain yang saya dengar, termasuk salah satunya adalah teman-teman dari dari Kristen, sorry. Jadi penceramah Kristen masih saya suka dengarkan, bukan untuk mengambil akidahnya, tetapi value kebaikannya untuk saya terapkan dalam kehidupan saya. Pertanyaan saya, apakah itu masih boleh? Secara saya sudah Muslim, itu pertama. Kedua, yaitu mungkin coba boleh kasih gambaran Pak Ustadz Felix tentang musik haram atau tidak. Oke, dari baik. cara pandang Pak Ustadz. Kalau saya aja ada di sini berarti musik pasti sudah lebih baik. Oke, ini ngomongin soal musik tadi, ini dua-duanya relate sih. Iya. Satu yang pertama soal musik, yang kedua soal apa tadi? Soal Mendengar, iya. Kalau misalkan saya dulu waktu itu dengar di gereja waktu itu di YouTube ya tentang bagaimana ngubah kayak masalah apa bisa orang tuh mental health ya. Nah pembicaranya itu sebenarnya pembicara dari gereja waktu itu. Nah itu juga menarik apakah ini boleh apa tidak. Kemudian masalah musik misalkan. Ya karena maklumat ya tadi ya. Saya tuh kadang masih bawa motor tuh masih kayak Holy Night gitu. Itu gimana ya? Zaman saya kan dulu anak paduan suara. Kami dilatih bahwa waktu wawancara kalau kamu suatu hari disuruh tampil di gereja, mau apa enggak? Saya bilang enggak mau. Ditolak. Bisa ditolak tuh. Karena syaratnya kita harus memahami musik itu universal. Lu kapan mau kasidahan harus mau, kapan lu nyanyi di gereja harus mau. Nah itu kayak gimana tuh Tat? Ya. Enak soalnya. Musik ya. Baik. Jadi gini, pertama teman-teman sekalian, inilah pentingnya kita untuk mencari ilmu. Karena kemarin aku baru dengerin ceramahnya Abi Amir Faisal. Oke. Beliau mengutip satu buku cerpen judulnya Gelap. Cerpen ini beliau baca pas masih kecil, cerpennya pendek banget. Cerpennya kayak gini, saya kemarin dengar dan saya ulangin lagi. Dia bilang gini, gelap. Orang-orang masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita. Dan mereka disuruh mencari kunci untuk membuka satu pintu untuk mendapatkan kebaikan lah di situ. Maka mereka di dalam sana banyak orang, karena gelap sama sekali nggak bisa ngeliat apa-apa, maka semuanya diraba dan dipegang. Semuanya diraba dan dipegang. Ada yang pegang tai terus dicium, mohon maaf. Ini apa ya? Oh tai. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya, coba lagi. Balik lagi gitu ya. Keraguannya gitu amat ya. Malah udah jelas bau. Ada ya. yang pegang bangke, ada yang pegang kemudian segala macam. Jadi intinya apa? Orang kalau nggak bisa ngelihat karena nggak ada cahaya, maka apapun akan dilakukan. Bagian manapun akan diperbuat. Jadi tadi jangan ngejudge orang-orang kayak gitu. Ada orang masih minum minuman keras, ada orang yang masih mohon maaf zina, ada orang yang masih melakukan kemaksiatan. Karena dia belum ada cahaya. Cahaya itu apa? Ilmu. Jadi orang nggak ada ilmu tuh apa aja dilakukan. Apa aja diperbuat, semua yang nista menurut kita kok dia mau sih kayak gitu, dia mau. Ya nggak kelihatan. Karena dia nggak ngelihat gitu benar. maksudnya. Nah jadi tugas kita tuh adalah memberikan ilmu. Ilmu tuh kayak gitu pentingnya. Nah khusus kayak tadi gimana, dari ilmu yang saya pelajari, segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah, itu berarti sesuatu yang tidak boleh untuk dapat dari yang lain. Akidah itu apa? Keyakinan. Perkara-perkara unseen yang kita selalu bahas pas kemarin-kemarin. Nah sedangkan perkara-perkara selain akidah, maka bebas. Maka bebas dari manapun. Contoh, ketika saya melatih kemampuan untuk public speaking, saya bahkan melihat pembicara-pembicara luar yang tidak beragama dan lagi mengolok-olok agama. Betul. Karena saya jadi tahu, oh ini cara mereka. Oh masuknya dari sini. Oh punchline-nya di sini. Betul. Oh narasinya kayak gini masuknya. Saya ngeliat mereka dan kadang-kadang mereka kita harus akui lebih jenius. Betul. Kenapa? Betul. Karena kejeniusan orang dalam kemudian berdebat, kejeniusan orang dalam mengolah bahasa dan segala macam. Itu tidak tergantung akidah. Bisa dipahami ya. Akidah itu adalah perkara benar dan gak benar. Al-haq wal batil. Tapi perkara tentang cara penyampaian itu perkara indah dan tidak indah. Paham ya? Betul. Ada orang indah tapi kosong, busuk. Ada orang yang benar tapi tidak indah. Akhirnya orang malas. Paham maksudnya kira-kira selesai? Contoh, itu yang kita bahas ketika lagi bahas BTS, EXO dan segala macam. Saya tuh ketika ngelihat Fuad ngeliatin itu, saya selalu ulang-ulangi. Ketika saya ngeliat itu, saya tuh nyari letak apa ya, flow-nya di mana. Jadi Fuad ini kan Korea, Korean Wave. Itu begitu dia ngasih produk-produk Korea itu, terus Felix cari ini flow-nya di mana, salahnya di mana. Secara ilmu saya nggak ketemu flow.
Jadi dari ngambilnya harus pakai tangan kanan. Iya, diperhatikan semua ya. Diperhatikan semua, letak lekukannya di mana, bahannya, finishingnya, font yang dipakai, Iya. warna, itu nggak ada flow. Lalu kemudian saya jadi kayak stres gitu. Kenapa? Kita yang benar, al-haq harusnya lebih layak menyampaikan dengan indah. Iya. Karena yang harusnya dihiasi itu kan yang benar. Betul. Paham gak sih maksudnya? Bukan yang salah yang dihiasin. Nah Iya. maka perhatikan akidahnya yang mana, yang bukan akidah yang mana. Kalau bukan akidah nggak ada masalah. Mau ambil apapun nggak ada masalah. Contoh, melodi itu bukan akidah. Kecuali melodi-melodi yang sudah ma'ruf. Iya. Contoh kayak Malam Kudus. Iya. Nah itu Malam Kudus. Ada beberapa Sulit. orang lagu Malam Kudus itu dipakai untuk salawat, Pi. Oh, dirubah liriknya gitu. Oh. Saya termasuk yang nggak setuju. Iya, Walaupun iya. saya nggak menyalahkan ya. Sekali lagi Iya, saya iya, nggak iya. menyalahkan. Agak nggak serak lah kan gitu. Tapi saya nggak setuju Iya, karena iya. sudah ma'ruf. Tapi contoh lagi misalnya contoh. Negeri di atas awan, negeri di awan. Tahu. Lagunya Katon, Iya. itu lagu gereja. Itu arti-artinya itu semua arti-arti yang kemudian mengarah ke sana. Tapi boleh nggak menyanyikan itu? Secara menyanyikan nggak ada masalah karena masih umum. Artinya tuh bisa multitafsir gitu tante ya? Ya, multitafsir. Kecuali mohon maaf ya Pi ya, misalnya contoh kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus, itu nggak boleh. Kalau ada lagu-lagu kayak gitu, Tuhan Yesus, itu nggak boleh. Tapi kalau cuma Tuhan saja itu masih umum. Oh. Nah jadi itu perkaitan akidah. Oh, berarti lagu buku harian Naila masih boleh ya? Nah Tuhan Yesus itu akidah. Iya. Tapi kalau Tuhan saja itu bukan akidah. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Itu berlaku pada lagu-lagu yang lain. Contoh, cinta satu malam. Iya. Nah, itu nggak boleh. Iya, udah Dinyanyiin jelas ya. nggak boleh. Didengar masih nggak ada masalah. Dinyanyiin nggak. Karena itu sudah berkaitan dengan keyakinan. Mas antum mau cinta satu malam? Iya. Tahu one night stand? Iya. Nah, itu nggak boleh. Lagu-lagu yang lain banyak lagu-lagu yang Gua kayak hamil gitu. duluan sudah 3 bulan. Orang mah hamil duluan panik ya, dia bangga joget nih ya. Itu Iya, banyak sekali lagu-lagu yang sekarang kayak gitu. Benar, Nah, benar. jadi artinya itu kita harus bedain dulu. Nah, sekarang pandangan saya tentang musik. Kalau bagi saya, musik boleh dengan syarat. Satu, kalau saya secara pribadi, satu liriknya tidak mengandung kemaksiatan atau mengajak kepada kemaksiatan. Yang kedua, kalau misalnya antum mau dengerin langsung, maka yang nyanyi harus nutup aurat. Maksudnya konser pas gitu. Konser. Oh iya. Dan yang datang itu tidak bercampur baur. Sehingga terjadi ikhtilat di situ. Paham ya? Nah, selama itu tidak terjadi boleh. Kemarin saya pergi ngisi yang nyanyi Opik. Saya mau nanya, mau diganti jadi lead vokal nggak? Ya, janganlah Ustadz ya. Merusak karir Opik gitu ya namanya. Jadi karena gini, karena menarik kata Dery Sulaiman. Dery Sulaiman kan tadi Musisi. kan, musisi. Iya. Orang kaya mati, orang Orang miskin miskin mati, mati. gitu kan ya. Nah artinya dia bilang gini, kalau seandainya musik itu haram, pertanyaan dia adalah ada faktanya ada orang dengar lagu dia masuk Islam. Paham gak sih maksudnya? Ya, ada paham. orang dengar lagu dia dapat hidayah gitu loh Ya, maksudnya. Lah apakah hidayah ini jadi hidayah yang tidak sah? Itu menarik Tan. Perkataan yang sama persis yang dibilang bibi saya. Orang kampung sana yang nggak ngerti, yang awam sekali. Dia bilang begini, kenapa itu enggak boleh kita dengarkan Nisa Sabyang? Makassar banget ya. Iya. Nah Bugis banget. tambah tinggi imanku dengar Nisa Sabyang. Dulu zaman belum ada masuk kasus ya. Bukan Sabian ya, Sabyang. Iya, Sabyang ya dulu. Artinya dia tuh bingung karena Ya. gue malah nggak pernah sholawatan. Pas dengar lagu-lagu sholawat jadi malah seneng gitu. Ya. Ya. Sebaliknya aku secara pribadi ketika aku dengar istriku kemarin nanya, istriku di belakang kemarin nanya, kenapa sih Abi tuh nggak suka Maher Zain? Maher Zain. Iya, aku nggak pernah loh buka. Kenapa? Masalahnya vibe-nya langsung mantenan gitu loh. Loh, tos bro. Oh bener kan? Itu Bener kan? jawabanku, itu jawabanku. Tuh, langsung kayak mau Iya. mengambil prasmanan gitu. Iya. Aku juga Iya. mikir, Iya. aku bilang sama istriku, kalau aku dengar Maher Zain ini kayak di pelaminan. Bener. Nanti daripada pengen nikah lagi kan ya. Iya. Mending gak usah ya, Umu ya gak usah. Gak usah Umu, gak usah. Jadi itu apa ya? Nah itu kan bukan masalah berarti Ustadz Felix dosa. Enggak gitu juga Nggak gitu, ceritanya. iya, benar. Karena itu bagian namanya selera. Selera. Tuh nggak bisa dipaksa. Betul. Artinya ya kalau aku senangnya dengar bagiku lagu religinya yang lain lebih menarik bagiku. Itu nggak ada masalah. Ataupun kadang-kadang ada lagu yang lain aku maknai sebagai lagu religi. Iya, betul. Itu betul sih. Bener sih, banyak lagu-lagu yang kayak positif gitu lah ya, positif gitu. Iya, Itu kan positif. bisa membuat kita semakin percaya diri dan segala macam itu juga bisa. Nah, jadi saya udah kasih ini ya, do and don't-nya ya. Yang do adalah selain akidah nggak ada masalah. Don't ketika berkaitan dengan akidah. Dari mana kita tahu? Ngaji. Ngaji, belajar. Iya gitu. Ya, Ah, gimana, iya. gimana?
Iya, ceramah. Ceramahnya. Ya. Ini baru mau dibahas, sabarin. Ya, ceramahnya nggak ada masalah. Saya pikir. Oh tadi kayak itu ya, Nah, tergantung apa isinya tadi ya? betul, tergantung apa isinya. Kalau dia ngomong tentang kebaikan, contoh misalnya, kadang-kadang ketika saya nyampein kajian, saya juga membahas tentang motivasi. Misal, contoh ketika saya bahas tentang Adam. Kenapa Adam itu ketika dia salah, dia melakukan suatu kesalahan, dia beristighfar, lalu kemudian dia diampuni oleh Allah dan dimuliakan. Sedangkan iblis ketika dia berbuat salah, dia malah ngegas. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Udah Artinya salah adalah ngegas apa? ya. Sudah salah ngegas. Aku masukin teori motivasi. Teori motivasinya apa? Kalau Anda punya banyak alasan, Anda pasti tidak akan sukses. Karena iblis banyak alasan. Kenapa kamu nggak mau nyembah? Kenapa kamu nggak mau sujud? Iya. Ya karena dia dari tanah. Iya. Terus aku dari api. Iya. Terus api lebih baik daripada tanah. Yang ngajarin kamu siapa? Gitu kan ya? Ini kan bikin narasi sendiri. Iya, kira disuruh turun kamu ke bumi, ya kan ya? betul. Dia bilang, oh gitu, baik, akan kuhancurkan manusia. Apa gini, malah nantang ya. Nah, gitu. itu sifat-sifat yang tidak akan buat sukses manusia. Iya. Punya teman kayak gitu? Nah. Iblis ya, itu tadi iblis. Artinya adalah boleh-boleh saja selama tidak berkaitan dengan akidah. Betul. Nah, contoh Pak Iwan dari tadi berapa banyak kemudian yang disampaikan Pak Iwan? Pak Iwan kan bukan nabi, Papi kan bukan nabi. Iya, iya. Tapi ajaran-ajaran Pak Iwan yang menurut saya benar atau paling tidak bisa dijadiin prinsip hidup, ya kita ingat, kita jadiin Iya. prinsip hidup. Kita nggak lihat lagi yang mana. Makanya Rasul katakan hikmah adalah milik kaum muslimin. Dimanapun kalian menemuinya, ambil karena itu milik kalian. Dan itu tidak harus dari lisannya ustadz. Kadang-kadang kata teman saya, mohon maaf ya, mohon maaf banget ini kata teman saya bukan kata saya. Tapi ada benarnya, dia bilang gini, bajingan itu guru terbaik. Iya, Kenapa? Karena dari dia kita jadi tahu bahwa kita jangan jadi kayak gitu. Jadi hikmah itu nggak harus dari orang mukmin, Betul. gitu loh. betul. Dari mana aja kita bisa ambil itu. Jadi Iya, kira-kira gitu. Termasuk ceramah, walaupun yang ceramah adalah misalnya pendeta ataupun yang lain. Tapi kalau perkara akidah, enggak. Nah untuk tahu mana perkara akidah mana yang enggak, Ngaji, ya, luar Gitu. biasa. Nah ini masih ada lagi atau? Kayaknya sudah hampir ya nih. Iya, sudah mau maghrib sepertinya Iya. ya. Mungkin Papi ada yang mau Closing dipesenin? statement Closing mungkin, Papi. statement, Pi. Atau mau sekalian closing statement ya. Nggak usah gitu antum ini ya Allah. Jadi buat saya tetap pada pokok persoalan 4 masalah tadi ya, bisa dibawa dalam renungan nanti ya, agar supaya apa-apa yang negatif nanti di pikiran kalian ya, kalian sekarang udah bersahadat dan jadi Islam. Dan itu harus dipertahankan ya. Saya pikir memang konsekuensinya adalah itu, walaupun sulit awalnya, tapi insya Allah nanti akhirnya juga akan baik adanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua seperti Pak Ustadz ngomong tadi, masalah ceramah nih, ya. Kalau mendengarkan ceramah Ustadz atau ulama Islam, saya pikir oke-oke aja nih. Tapi kalau mendengarkan ada ceramah dari pendeta lah, ada ceramah dari pastor dan dari agama lain, saya pikir kalian tidak perlu dengar lagi harusnya ya, kecuali umur kalian udah seperti saya. Ya, kenapa saya bilang? Kalau umur seperti saya ini kan udah jarang bisa dipengaruhi gitu loh istilahnya. Ya. Ya kecuali dipengaruhi cewek kali ya. Tutat. Gitu. Susah. Jadi itu kalau nanti bukan apa, kalau banyak mendengar, kalian pasti terpengaruh. Pasti. Ya, apalagi masih muda-muda nih, lagi mencari jati diri nih. Mana nih gue berdiri nih? Berdiri gue ini udah benar belum nih? Ya kan? Terus nanti samping saya siapa, samping kanan saya siapa, samping kiri saya siapa. Jadi ya kurang, kalau nyanyi sih masih oke-oke. Nyanyi itu tidak jadi masalah. Ya contohnya nih, kalau nyanyi, kalau misalnya judulnya masih seperti isinya, contohnya nih, kalau nyanyi bluri tahu kan? Bruri. Ya jangan ada dusta di antara kita. Kita Iya. tetap nyanyi kalau dusta. Tapi kalau sudah menjadi judulnya berubah, jangan ada anak di antara kita, tidak boleh kita nyanyikan. Iya. Bahaya. Gitu. Bahaya.
Ya, itu saja mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Ustaz, Ya, tadi kalau Papi memberikan 1 sampai 4 tadi, saya teringat dengan surat Al-Mudaththir. Oh. Jadi ya ayuhal mudaththir. Lanjutannya kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Lalu kemudian wasiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Di dalam Islam itu ketika kita Al-Mudaththir ngomong-ngomong adalah surat yang diturunkan oleh Allah setelah kemudian lama surat itu nggak turun setelah ayat-ayat awal. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Maka surat Al-Mudaththir itu adalah secara sederhana surat yang menjadi sebuah guidelines bagi orang-orang yang mau untuk menyampaikan Islam. Jadi yang mau untuk menyampaikan Islam. Tadi Papi udah bilang kalau ada orang yang mu'alaf, ada 4 yang tadi alasannya. Nah ini Allah ngasih kita juga guidelines yang kalau dilihat-lihat pasti sama. Pertama, bagi orang-orang yang mau kum fa'angzir, berdiri dan sampaikan agamamu Islam, berdirilah dan yakinilah dan kasih tahu pada orang kalian itu adalah Islam, tapi syaratnya 1, warabbaka fakabbir. Hanya Tuhanmu yang kamu boleh agungkan, bukan dirimu sendiri. Bukan pengen populer tadi, bukan karena pengen terkenal, tapi karena mengagungkan Allah, memperkenalkan Allah bukan memperkenalkan diri sendiri. Ciri-cirinya gampang. Kalau kita pengen memperkenalkan Allah, kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita pengen memperkenalkan diri sendiri, kita akan terus-menerus ngelihat, kenapa ini kemudian orang nggak kenal aku? Kenapa dia yang lebih terkenal daripada aku? Banyak pikiran-pikiran kayak gitu, nggak ikhlas. Yang kedua, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu baguskan. Dan bajumu kemudian bersihkan, sucikan. Maksudnya adalah kamu harus terlepas daripada kotoran-kotoran. Jangan sampai kemudian kamu ngomong tentang kebaikan, tapi kamu nggak contohin diri sendirinya begitu ketika dilihat oleh orang. Yang ketiga, farujza fahjur. Maka omongan-omongan kotor ditinggalkan. Tadi kalau secara fisik sudah bersih, maka secara internal juga bersih. Omongan kita bersih. Karena internal tuh paling mudah dilihat dari omongan. Akal ini kan nyambungnya ke sini. Maka kemudian omongan kita bersihin. Jangan sampai omongan kita kotor, omongan kita jorok, kita suka bentak orang, kita suka menyakiti orang dan seterusnya. Lalu kemudian wala tamnun tastakthir. Dan jangan kasih sesuatu dengan mengharapkan lebih. Jadi kita kasih ceramah, kita ngarepin lebih. Kita ngasih sesuatu, kita ngarepin lebih. Kita mau untuk bantu dakwah, tapi karena kita ngarepin lebih. Wala tamnun tastakthir. Yang terakhir wali rabbika fasbir. Dan dalam perjuangan tadi yang Fuad sampaikan, yang memang susah tadi, sabar. Terakhir kali postingannya Ustadz Hafiz luar biasa. Jadi Ustadz Hafiz nulis katanya ini Uwais Al-Qarni, bahwasanya dia bilang ada orang yang ketika mengira bahwa kerja itu susah, lantas dia tinggalkan kerja. Lalu dia bilang nyari ilmu susah, lantas dia tinggalkan ilmu. Lalu kemudian dia bilang mau pergi perang, bawa senjata, pedang, dan bawa tangkisan. Tangkisan itu apa sih? Tameng, susah, maka dia tinggalkan. Dia kemudian gak pakai baju zirah karena dia bilang berat, dia tinggalkan. Dan dia bilang makan tuh juga menyusahkan, dia tinggalkan. Maka ketika dia berjumpa dengan medan perang, dia tidak punya ilmu, dia tidak punya zirah, dia tidak punya senjata, dan dia lapar. Paham maksudnya? Jadi berjuanglah karena susah itu perlu supaya Anda bisa kenyang, supaya Anda bisa pergi, supaya Anda bisa berjuang dan Anda bisa menang insya Allah. Wali rabbika fasbir. Monggo Sajang Nim, silakan ditutup. Tabarakallah Ustaz. Ada closing statement Sajang Nim? Wah, sudah cukup, tidak ada yang perlu disempurnakan dari sebuah kesempurnaan. Seperti kata motivator biasanya kayak gitu ya. YSQ ya. Oke, by the way, makasih banget Ustadz, makasih juga Papi udah mau sharing-sharing hari ini. Saya sih berharap ya teman-teman di sini khususnya kita yang muslim untuk bersahabat dengan teman-teman juga yang mualaf, karena bagi saya nggak ada yang bisa saya kasih kepada teman-teman yang mualaf kecuali rasa terbuka bahwa saya pengen jadi teman kalian, jadi saudara kalian. Dan juga tambahan bukan hanya bersahabat pada mualaf, tapi bersahabat juga pada mereka yang belum muslim. Jadi pandangannya itu harus diubah. Karena kita senantiasa bilang gimana kita bisa dakwah, sedangkan dakwah itu undangan. Kalau kita nggak cinta dengan yang kita undang. Nah jadi ini harus penting untuk difahami. Betul, jadi saling merangkul karena bisa jadi dari akhlak kita atau niat baik kita itulah banyak hidayah yang bisa sampai kepada orang lain gitu ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.